Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi peserta webinar karir pada hari ini. Sebelum acara dimulai, maka perlu kami informasikan untuk memposisikan audio dan video. Untuk audio bisa di-off-kan dan video selalu on. Peserta diperbolehkan makan dan minum, namun ingat audio tetap off. Ya. Oke, peserta dimohon untuk menggunakan pakaian rapi dan sopan. Sebelum kami mulai, kami umumkan bahwa acara webinar hari ini terdapat door prize untuk kategori 3 penanya terbaik dan 1 peserta teraktif. Nah, salah satunya dengan selalu on kamera. Ya, saya ingatkan kembali bahwa acara hari ini terdapat door prize untuk kategori 3 penanya terbaik dan 1 peserta teraktif. Nanti untuk penanya terbaiknya akan dipilih oleh narasumber kita, sedangkan 1 peserta teraktif akan dipilih oleh panitia. Seperti itu ya teman-teman, bisa dimengerti ya. Oke, kita mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar hari ini? Sehat ya? Baik, sehat. Oke, alhamdulillah kita semua diberi kesehatan pada hari ini sehingga kita dapat bertemu secara virtual. Yang terhormat Kepala PKPA Bapak Farid Nur Ramadan MPD, yang saya hormati Kabak Pusat Karir dan Job Fair beserta stafnya. Yang saya hormati para narasumber kita hari ini, Saudara Leonardo Andrian dan Saudara Didi Prastianto, serta peserta webinar karir yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita dapat berjumpa secara virtual dalam kegiatan webinar karir yang telah diselenggarakan oleh PKPA Universitas Muria Kudus dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya mulai di dunia hingga akhirat kelak, dengan bingkisan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan sangat antusias sekali, hari ini saya Diana Ermawati akan memandu acara webinar karir dengan tema Karir Accelerator Gaya Interaksi di Dunia Kerja. Nah, teman-teman pasti penasaran ya dengan tema hari ini. Tetap stay on ya teman-teman. Oke, baik rekan-rekan yang saya hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kabak Pusat Karir dan Job Fair yang kami hormati Ibu Retno Tri Handayani SE MSI. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Diana atas sambutannya yang luar biasa gitu ya, dan alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dan saya lihat para pembicara juga sudah hadir, Mas Leo dan Mas Didi sudah hadir gitu ya. Jadi insya Allah nanti acara ini akan terselenggara lancar sampai akhir nanti. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Diana tadi, nanti setelah Mas Leo ini pembicara kita dari Pura Group gitu ya, menyampaikan materinya, nanti akan diberikan sesi untuk tanya jawab gitu. Jadi saya mohon, karena saya beserta tim dari PKPA, yaitu Mas Arvin, Mbak Nabila, dan semuanya, termasuk support dari Pak Farid selaku Kepala PKPA, jadi sudah menyelenggarakan acara yang harapannya bermanfaat untuk Mbak dan Mas yang bersedia gabung di acara ini. Jadi nanti ada door prize-nya juga ya, tadi sudah disampaikan Mbak Diana gitu. Nah, untuk bahasan kita di acara kali ini yaitu gaya interaksi di dunia kerja. Nah, kelihatannya mungkin kalian bagi yang belum pernah magang atau belum pernah masuk ke dunia kerja mungkin mikirnya ya sama aja ya Bu, mungkin sama dengan kita
sekolah gitu ya, atau menimba ilmu di perguruan tinggi. Masalahnya kalau di dunia kerja tentu tujuannya sudah beda ya. Kita alhamdulillah dapat reward gitu istilahnya kalau di perguruan tinggi kita berlomba-lomba untuk mengisi diri kita supaya memiliki kualifikasi yang baik gitu. Nah, untuk pembicara kita dari Pura Group ini juga luar biasa, Mas Leo. Mas Leo dulu lulusan dari psikologi ya, jadi tentu ketika melihat wajah orang saja, biasanya orang psikologi itu sudah bisa menebak gitu. Oh, ini orang ini punya niat jahat atau niat buruk, nah mungkin gitu. Nanti lebih jelasnya sama Mas Leo gitu, karena saya lihat ada background psikologi di sini. Dan Pura Group ini tentu tidak asing ya bagi Mbak dan Mas di peserta webinar kali ini, karena kalian tahu Pura Group itu perusahaan yang sangat besar, cabangnya juga di mana-mana gitu, dan kemarin juga baru saja menerima penghargaan dari Pak Presiden ya dalam hubungannya tentang Bintang Mahaputra Naraya dan banyak penghargaan lain seperti rintisan teknologi industri sejak tahun 2018 gitu. Jadi tidak ada alasan untuk kita sampai kelewatan acara yang luar biasa ini, apalagi pembicaranya masih muda ya dan good looking ya Mas Leo. Oke, cukup itu saja Mbak Diana. Silahkan saya kembalikan ke Mbak Diana. Terima kasih. Oke, terima kasih atas sambutan yang hangat sekali dari Ibu Retno. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi, tapi sebelum pemaparan materi, nah teman-teman kita latih konsentrasi dulu ya, biar nanti ketika materi disampaikan kita memang benar-benar siap. Mohon bantuannya Mas Arfi untuk di-shoot semua teman-teman hari ini biar kelihatan mana yang konsentrasi sama yang tidak. Nah, yaitu ketika saya bilang pegang telinga. Nah, teman-teman harus pegang telinga ya. Tapi kalau hanya pegang telinga, berarti teman-teman instruksi itu tidak benar ya. Ketika instruksinya diawali dengan saya bilang, berarti teman-teman melakukan yang saya bilang. Misal saya bilang pegang hidung, berarti teman-teman langsung pegang hidung. Tapi ketika saya mengatakan tanpa saya bilang, misalkan pegang hidung, berarti teman-teman tidak melaksanakan instruksi yang saya berikan. Teman-teman bisa memberikan jempol di kamera kalian, berarti kalian benar-benar konsentrasi. Seperti itu ya. Kita mulai. Oke, Mas Arfi ya. Bisa dilihat teman-teman mana yang konsentrasi sama tidak? Siap ya, teman-teman? Mana suaranya? Boleh di-on-kan ini audionya. Mana suaranya? Siap? Nah, siap, Bu. Siap. Kita mulai. Saya bilang pegang pipi. Oke. Pegang telinga. Ada yang nggak konsentrasi nih, Mbak Saidatul. Ya. Mbak Alia juga. Lanjut. Pegang hidung. Pegang tangan. Saya bilang pegang tangan. Ya. Oke, berarti sudah kelihatan ya teman-teman sudah mulai konsentrasi. Jadi nanti ketika materi dari narasumber teman-teman langsung bisa menyerap dengan baik ya, karena ini sangat penting karena apa? Gaya interaksi itu sangat dibutuhkan di dunia kerja. Kalau kita hanya diam saja, nanti kita ketinggalan info-info yang ada. Jadi gaya interaksi mana yang harus kita pakai dengan pimpinan, dengan teman sejawat atau yang lainnya itu sangat penting. Kita harus tahu. Oke, teman-teman. Inilah acara yang kita nantikan. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari narasumber kita. Mas Arfi bisa bantu untuk share screen CV dari para narasumber ya. Oke, yang pertama adalah ini saya manggil Bapak, kayaknya terlalu tua ya kalau Bapak. Ini soalnya masih muda banget ya narasumbernya. Panggil Mas saja ya.
Oke, yang pertama adalah Mas Leonardo Andrian. Nah, teman-teman bisa lihat CV yang sudah di-share screen. Beliau lahir di Kendal pada tanggal 13 April tahun 1998. Udah banget ya. Ya seumuran lah sama kita ya, kita kalian gitu ya. Oke, selanjutnya Mas Leo ini bekerja di Pura sebagai Head of Corporate Recruitment Division. Kemudian teman-teman bisa mencari atau apa ya, sosmednya Mas Leo yang tertera di layar, ada Instagram dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada lagi perjalanan karir, perjalanan Mas Leo ya, yaitu dari lulus S1 Psikologi. Nah, ini Mas Leo lulusan S1 Psikologi. Kemudian beliau setelah lulus sempat freelance di berbagai EO, kemudian jadi videografi, serta menjadi pembicara di berbagai tempat. Jadi pengalaman beliau sangat luar biasa ya. Kita beruntung sekali bisa mengundang beliau untuk berbagi ilmu kepada kita. Kemudian beliau juga join di Pura, masuk sebagai rekrutmen staff di Pura Group Indonesia, dan sekarang beliau menjadi Head of Corporate Recruitment Division di Pura Group. Nah, teman-teman pasti nggak asing ya dengan Pura Group yang perusahaannya itu tersebar luas di Kudus utamanya ya. Oke, selanjutnya ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilakukan atau sudah pernah dilaksanakan oleh Mas Leo pas sering ke kampus ini. Mas Leo sering kunjungan ya. Ada di mana ini? Bisa dilihat ya teman-teman ya. Ada berbagai kegiatan, ada kuliah umum, ada kegiatan kampus lainnya seperti itu. Oke, cukup ya teman-teman untuk perkenalan dengan Mas Leo. Mungkin nanti bisa disambung di lain kesempatan karena kita saat ini menantikan ilmu yang akan dibagikan oleh Mas Leo pada hari ini. Nah, kita panggil pembicara kita yang pertama atau narasumber kita yang pertama, yaitu Mas Leonardo Andrian. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Leo. Ya, halo Oke, Mbak silakan Diana. Mas Leo. Suara saya terdengar ya Mbak Diana ya? Oh, sangat jelas Mas Leo. Oke, sangat jelas. Oke. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan nama saya Leonardo Andrian. Kebetulan saya diminta untuk menjadi pembicara ya oleh Bu Retno ya. Ini sangat suatu momen yang baik buat kita semua, terutama tentang materi yang kali ini yang saya mau sampaikan seperti itu ya. Karena ini sangat relevan sekali dengan saya seperti itu, teman-teman. Mungkin saya izin share screen bentar. Oke. Ya, materinya adalah tentang komunikasi. Jadi kalau teman-teman mungkin sedikit tahu ya tentang komunikasi, ini kan hal yang paling simple atau hal yang paling wajar gitu ya di dalam mungkin kuliah atau mungkin bekerja atau mungkin anything lah atau segala macamnya lah seperti itu. Karena ibaratnya seperti ini, komunikasi ini adalah ibarat motor atau suatu hal yang paling utama seperti itu dalam kita bisa menyampaikan segala sesuatu yang kita bisa sampaikan seperti itu. Contohnya adalah hal seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman pengen bisa ngobrol sama orang, ya teman-teman harus bisa komunikasi seperti itu. Nah, ini adalah materi yang cukup relevan dengan saya. Kenapa? Karena yang pertama adalah kalau teman-teman tahu mungkin atau kita tarik garis belakang, kita tarik dulu ya seperti itu ya, dari awal seperti itu, bahwa saya ini dari awal, dari mulai SMP, SMA adalah seorang yang ibaratnya sangat-sangat kaku atau sangat-sangat pendiam seperti itu. Nah, saya ini kalau bisa dibilang ya, selama SMA itu saya punya teman mungkin sekitar hanya 2 atau 3 teman yang bisa benar-benar saya temani seperti itu, atau saya bisa ajak komunikasi seperti itu. Bahkan bisa dibilang saya sangat introvert bagi teman-teman yang tahu mungkin atau lulusan atau masih kuliah di dalam psikologi seperti itu ya. Saya sangat-sangat introvert seperti itu, teman-teman. Bahkan sampai saat ini pun saya juga masih yang namanya introvert seperti itu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya niat, ketika saya kuliah seperti itu, saya tahu organisasi, saya bertekad teman-teman bahwa sebenarnya yang namanya komunikasi itu perlu, kita harus juga belajar buat bisa tahu tentang satu sama lain seperti itu ya.
dari antara satu orang dan orang yang lain. Kalau kita antar teman-teman aja diem-dieman, kita nggak bakal dapat apa-apa, kita nggak bakal pinter, ibaratnya seperti itu. Nah, untuk materi kali ini sebenarnya adalah materi yang cukup relevan juga mungkin teman-teman juga. Makanya saya beri judul yaitu The Art of Communication atau seni dari berbicara atau berkomunikasi seperti itu. Dan ini saya ciptakan sedikit materi juga teman-teman, saya juga berbagi pengalaman di dalamnya mungkin teman-teman biar supaya teman-teman bisa tahu gitu kurang lebih komunikasi ini seperti apa seperti itu. Oke. Nah, sebagai awalan teman-teman, sebagai halnya yang paling basic kita berkomunikasi, saya juga pengen bercengkrama nih sama teman-teman semuanya seperti itu ya. Saya minta satu orang aja teman-teman untuk bisa berkenalan atau perkenalan diri secara simpel aja. Objektifnya cuma satu teman-teman, bahwa teman-teman ini bisa untuk menarik atau bisa disukai lah sama teman-teman di dalam Zoom meeting ini seperti itu. Kurang lebih ada berapa ya? Ada 120 orang seperti itu. Saya minta satu orang aja. Dan nanti satu orang ini teman-teman ini akan dapat giveaway khusus dari Pura juga. Jadi selain dari UMK juga yang dikasih giveaway, kita juga ada satu giveaway lagi dari Pura khusus teman-teman. Seperti itu. Adakah yang mau mungkin teman-teman? Cukup simpel aja teman-teman. Perkenalan diri. Kita nilai bareng-bareng kira-kira kurangnya di mana, lalu juga yang bisa diperbaiki di mana, lalu kelebihannya di mana, seperti itu teman-teman. Ada satu orang mungkin teman-teman? Oke teman-teman, oke ada yang silakan. nyebut itu, silakan. Objektifnya cuma satu. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saadah, saya dari Prodi PGSD Angkatan 2018. Terima kasih. Oh sudah. Oke. Cukup singkat teman-teman. Oke, Mbak Sadah, terima kasih. Nanti bisa menghubungi pihak dari Pura. Nanti saya juga kasih nomor teleponnya. Sekarang teman-teman, untuk selanjutnya via chat aja teman-teman. Kira-kira dari perkenalan Mbak Sadah ini, kira-kira kurangnya di mana teman-teman? Kira-kira kurang menariknya di mana atau kelebihannya apa teman-teman? Silakan di chat aja teman-teman. Kita santai aja, kita bermain santai aja karena kebetulan sudah ini adalah kita virtual ya teman-teman. Kita nggak bisa bercengkrama lebih seperti itu teman-teman. Oke, kira-kira apa nih teman-teman? Kalau misalnya dari perkenalannya Mbak Sada seperti itu, kurangnya di mana, lalu juga kelebihannya di mana, seperti itu. Wah, sepi ini. Oke, nggak ada. Atau mungkin dari panitia ada yang menjawab mungkin? Oke. Kurang ini Mas, kurang panjang mungkin ya. Kurang panjang. Oh, Bu Retno nih ya. Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada yang menjawab, saya bisa sedikitkan share teman-teman. Kita kasih tahu sedikit, kita bedah sedikit ya dari Mbak Sada. Sebelumnya terima kasih Mbak Sada, benar ya Mbak Sada saya bilangnya ya. Jadi seperti ini teman-teman, bahwa sebenarnya ketika kita berkomunikasi atau kita namanya perkenalan seperti itu ya, itu adalah suatu titik di mana itu adalah menjadi poin turn back atau poin yang bisa dibilang kita akan mendapatkan itu atau tidak. Ibaratnya kita bisa mendapatkan teman atau tidak, atau mungkin dalam berbisnis kita bisa dapat klien itu atau tidak, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya nih teman-teman, ini bisa dikatakan bahwa saya adalah yang seperti disampaikan Mbak Sada ya, cukup singkat seperti itu ya. Itu nanti apakah bisa mendapatkan klien atau mungkin bisa kita berkomunikasi lebih. Nah, kita belum tahu seperti itu. Tapi kalau kita bisa menjual di 3 menit pertama bahwa tentang komunikasi atau tentang opener kita seperti itu, nah itu akan jadi turning point teman-teman, seperti itu. Oke, saya kembali share lagi teman-teman. Nanti terima kasih Mbak Sada atas partisipasinya seperti itu. Oke. Nah, ini sedikit fakta teman-teman tentang komunikasi yang sering banget kita temui ya di berita-berita, di TV atau segala macam, bahwa sering sekali miskonsepsi atau miskomunikasi antara satu dengan yang lain. Mungkin kalau teman-teman tahu ya, seperti ini yang pertama nih, ada ditegur ke Kemendagri karena tolak cetak EKTP di Dukcapil Depok, itu miskomunikasi seperti itu. Dan ini ada lagi bahwa kirim surat penertiban pegawai korban pelecehan seksual KPI ada miskomunikasi, lain-lain miskomunikasi. Nah, sebenarnya ini kenapa sih teman-teman? Ibaratnya tuh kenapa kok misalnya banyak sekali kok miskomunikasi di dalam mungkin instansi atau mungkin dalam organisasi, mungkin bagi teman-teman yang kuliah atau mungkin bagi teman-teman yang sudah bekerja seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini adalah karena sedikit sekali kok komunikasi yang terjadi mungkin dari level atas hingga level bawah. Ibaratnya seperti ini, kalau teman-teman mau ya yang namanya terjadi komunikasi yang baik, teman-teman harus tahu
antara komunikasi antara orang yang satu dengan orang yang lain itu maunya seperti apa, seperti itu. Jadi ibaratnya jangan sampai terjadi miskomunikasi seperti ini, seperti itu. Nah, lalu saya punya sedikit fakta yang lain, teman-teman, tentang sales. Mungkin teman-teman yang pengen jadi pengusaha seperti itu ya, bahwa 80% dari penjualan atau terjadinya sales seperti itu ya, ini terjadi karena orang yang kita prospek atau kita tawari itu menyukai dari apa yang kita tawarkan dan kita sampaikan. Jadi seperti ini, teman-teman, ibaratnya. Kalau teman-teman pengen namanya bisnis atau pengen tender atau segala macam lah dalam dunia kerja atau mungkin dalam proposal penawaran kerjasama di organisasi seperti itu, teman-teman harus tahu tentang seni komunikasinya itu sendiri. Mulai dari bagaimana caranya kita menyampaikan atau bagaimana kita membuka di awal seperti itu. Dan inilah yang terjadi, teman-teman, bahwa 80% sales terjadi itu karena orang itu menyukai dari apa yang kita sampaikan atau komunikasi yang baik seperti itu. Jadi ini cukup penting ya, teman-teman, bisa dikatakan. Nah, sebelum mungkin kita tahu, teman-teman ya, kira untuk rumus-rumus apa saja atau mungkin apa aja yang bisa didapat dari komunikasi, kita harus perlu tahu dulu, teman-teman, bahwa komunikasi itu apa, seperti itu. Jadi sedikit penjelasan, teman-teman, bahwa menurut James A.F. Stoner, komunikasi ini adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Cukup paham dipahami ya, teman-teman ya. Cukup gampang ya, karena komunikasi ini adalah hal yang paling simpel juga mungkin, teman-teman, bahwa intinya adalah satu, gimana caranya kita menyampaikan atau mendengarkan agar informasi yang mau kita sampaikan itu sampai ke orang yang kita mau berikan atau orang yang mau dengarkan, seperti itu. Cukup seperti itu aja, teman-teman. Intinya adalah informasi yang sampai seperti itu. Nah, lalu orang kan pasti bertanya kira-kira nih, kenapa kok kita perlu komunikasi? Terus buat apa sih komunikasi? Kayak gitu ya. Mungkin banyak yang mengulai. Saya sering kali dengar atau lihat di sosial media seperti itu ya. Seperti halnya interview, karena saya seorang HR, saya seorang rekrutmen seperti itu ya. Kenapa kok kita harus interview atau kita harus komunikasi? Padahal kan kita yang diperlukan adalah skill-nya. Contoh seorang IT atau seorang teknik mesin, elektro dan segala macam. Buat apa kita harus bisa komunikasi? Padahal kan sebenarnya yang kita perlukan adalah skill-nya kita. Nah, tapi masalahnya seperti ini, teman-teman. Kalau kita nggak bisa komunikasi, kita nggak bisa berkembang. Yang pertama, teman-teman. Lalu yang kedua adalah, kalau kita waktu interview dan orang ini nggak bisa menyampaikan apa yang dia bisa, kita tahunya dari mana, seperti itu. Mungkin bisa dibilang seperti ini. Banyak yang bilang ya, bahwa kenapa harus interview? Coba aja langsung ke lapangan dan segala macam. Nah, itu adalah pertimbangan yang sangat-sangat banyak. Salah satu contohnya adalah yang pasti kan perlunya waktu nih, teman-teman. Kalau teman-teman pengen tes seperti IT atau mungkin elektro atau mungkin mesin seperti itu ya, kan perlu waktu, perlu biaya, perlu tenaga dan segala macam, sangat panjang. Makanya kita persingkat ya dengan namanya interview. Dan interview ini sangat-sangat bisa menjadikan sesuatu yang lebih daripada apa yang mungkin teman-teman bisa lakukan seperti itu ya. Karena ibaratnya dalam komunikasi ini tuh ya seperti saya sampaikan tadi, bahwa sales itu terjadi kalau 80% orang 80% terjadi sales itu karena orang itu menyukai apa yang disampaikan, seperti itu. Dan sama halnya interview, sama halnya juga dalam dunia kerja, tender atau mungkin penawaran kerjasama dan lain-lain, seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah sedikit reason atau kenapa lah kita perlu yang namanya komunikasi seperti itu, teman-teman. Nah, ini kenapa kita perlu komunikasi dalam pekerjaan, terutama dalam pekerjaan ya. Mungkin pekerjaan itu bisa dalam organisasi atau mungkin dalam kerja dalam sungguhan seperti itu ya. Yang pertama adalah muncul inovasi yang terbaik, teman-teman. Jadi seperti ini. Kalau teman-teman dalam sebuah tim gitu ya, teman-teman punya suatu ide dan teman-teman ini tidak disampaikan atau sama halnya teman-teman yang teman dalam satu timnya tidak menyampaikan suatu inovasi yang terbaik seperti itu ya. Itu nggak akan terjadi suatu hal yang baru. Yang terjadi ya cuma itu aja. Jalan apa adanya. Nah, pertanyaannya kan gini, mau nggak teman-teman kalau kita itu cuma jalan, tapi cuma di tempat yang sama, atau sama halnya kalau kita olahraga itu dalam hal treadmill seperti itu. Kan nggak ada perubahan seperti itu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen suatu hal yang lebih, coba sampaikan. Nggak ketang, atau kalau bahasa Jawa paham ya,
nggak ketang yang namanya masih kasar atau ibaratnya masih kecil seperti itu ya, itu nggak apa-apa disampaikan dulu ke teman-teman yang lain atau kepada bos atau kepada rekan kerja seperti itu, disampaikan dulu. Toh tiba-tiba nanti dari teman-teman yang lain itu ada usulan, misalnya simpel lah, kita bicara dalam organisasi ya, terkait rekrutmen organisasi atau hal yang orang-orang baru seperti itu. Nah, wah coba nih misalnya kita yang awalnya offline coba kita online seperti itu. Itu kan hal yang baru. Terus nanti teknisnya gimana dibicarakan seperti itu. Itu adalah inovasi sebenarnya. Salah satu hal yang menjadikan kita berkembang itu juga salah satunya COVID-19 ini juga teman-teman. Dari awalnya kita yang offline seperti itu, kita harus bisa menyesuaikan diri bagaimana yang awalnya kita berbicara di depan orang-orang, sekarang kita berbicara di depan kamera. Sama halnya nih, saya juga mungkin teman-teman lihat CV saya bahwa saya itu dari dulu sering banget yang namanya ngisi, mulai dari perusahaan, mulai dari kampus-kampus, sekolah SD, SMP, SMA, saya sering banget untuk ngisi. Setiap bulan itu paling tidak 2 atau 3 kali seperti itu, teman. Nah, tiba-tiba terjadi COVID kayak gitu. Dan hal ini menjadi lucu, teman-teman. Ketika saya pertama kali ditawari untuk menjadi pembicara di suatu sekolah seperti itu ya, saya berbicara di depan kamera ini sangat lucu atau aneh gitu ya. Wah, yang biasanya kita bisa langsung komunikasi, kita bisa tanyai orang satu-satu, sekarang nggak bisa sama sekali, teman-teman. Bahkan sebelum saya bekerja di sini ya, saya tuh sempat membuat suatu training, ya seperti training kecil-kecilan lah, PT training seperti itu, namanya LOAD seperti itu. Kalau teman lihat di CV saya itu ada LOAD, itu nama dari tim training saya seperti itu. Nah, itu sempat ibaratnya sedikit kacau gitu teman-teman. Yang awalnya banyak sekali job, tiba-tiba jadi offline. Yang tim saya itu ada sekitar 10 orang, tiba-tiba jadi saya menghandle sendiri semua. Nah, itu akan menjadi suatu hal ibaratnya apa? Gojlokan baru lah kalau bahasa Jawanya, gojlokan baru atau mos baru, orientasi baru. Dan nyatanya malah menjadi hal yang baru dan semakin nyaman juga seperti itu. Yang awalnya kita harus ke lapangan, terus kita harus nyiapin barang outbound dan segala macam, banyak kita bawa mobil, sekarang kita via Zoom aja seperti itu, dan kita putar otak nih. Kalau biasanya dulu dalam sesi-sesi pembicara atau training seperti ini saya bawakan games atau segala macam. Nah, ini kita harus putar otak gimana caranya kita bisa menarik lawan bicara kita seperti itu. Dan ini adalah inovasi-inovasi yang baik dan baru seperti itu. Dan inilah pentingnya komunikasi. Even dalam pekerjaan atau kuliah atau sekolah, bahkan kita ngobrol sama tetangga pun itu perlu yang namanya komunikasi. Pernah dengar mungkin teman-teman kalau misalnya tetangga satu ngerasani tetangga yang lain, ih ibu itu ini misalnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk dari miskomunikasi seperti itu. Kadang dengar ya mungkin ya, ih ibu itu bisa beli mobil, bisa beli motor, uangnya dari mana? Ngepet ya. Nah, itu mungkin kasar ya teman-teman, sering terjadi dan sering teman-teman dengar mungkin ya. Nah, itu terjadinya sering miskomunikasi. Kalau misalnya kita dekat sama tetangga kita bisa ngobrol sama tetangga kita. Wah, ternyata kerjanya di mana nih? Oh, ternyata anaknya kuliah di UMK dan segala macam. Nah, kita bisa tahu ternyata kita ya bisa lebih dekat lah seperti itu sama orang tersebut, sama tetangga tersebut. Itulah pentingnya komunikasi. Nah, selain inovasi teman-teman, kita juga perlu komunikasi karena ini teman-teman, karena adanya team building. Nggak bisa dipungkiri ya teman-teman bahwa kita ini adalah orang-orang yang nggak bisa untuk tidak bekerja sama seperti itu. Sebutkanlah teman-teman, orang yang bisa bekerja sama siapa? Saya bisa jamin nggak ada. Ada nih misalnya orang mau bilang ya, wah saya bisa bekerja sama sendiri. Saya bisa sebutkan teman-teman. Contohnya nih, kamu kok pakai HP kenapa? Loh, ini kan untuk apa? Untuk kita bisa lihat Instagram dan segala macam. Itu kan buatan manusia dan itu adalah bentuk kerjasama seperti itu. Dan kerjasama itu berdasarkan dari sebuah komunikasi. Hal yang paling simpel juga teman-teman. Kalau teman-teman tahu mungkin dulu kita pakai HP Nokia ya kecil gitu ya, poliponik namanya itu ya. HP poliponik. Sekarang kita bisa pakai smartphone yang semuanya layar pencet dan segala macam seperti itu. Itu juga hasil dari kerjasama dan itu juga hasil dari komunikasi seperti itu. Mulai dari level atas dan hingga level paling bawah seperti itu. Kenapa kok Nokia ibaratnya ya nggak bisa buat ngikuti tren dari Samsung, Apple dan segala macam? Karena mereka nggak mau berkembang dan mereka nggak mau mengkomunikasikan segala sesuatunya
supaya bisa berkembang lebih, bisa membuat suatu produk yang masih dicintai oleh masyarakat luas. Dan itu adalah bentuk komunikasi yang kurang karena juga terlalu egois dan juga tidak mau mengikuti perkembangan zaman dan juga tidak ada team building. Jadi cuma mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh bosnya dan nggak ada komunikasi sama sekali tentunya. Dan sekarang nyatanya adalah Apple, Samsung itu lebih menguasai karena mereka lebih paham, lebih tahu akan masyarakat butuhnya seperti apa, seperti itu. Sekarang semua apa-apa HP, semua apa-apa HP, dan itu adalah bentuk kerjasama dari Apple dan Samsung juga salah satu. Dan Nokia mulai menurun seperti itu. Itu adalah bentuk komunikasi. Dari team building ini kita bisa meningkatkan dari komunikasi ini kita bisa membuat team building yang baik seperti itu. Dan itu hasilnya itu tadi, contohnya adalah Samsung dan Apple seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah kepuasan kerja. Pernah dengar nggak teman-teman bahwa orang ini sering banget ngeluh nih, mungkin teman-teman sekitar ya. Wah, ibaratnya dalam kuliah ya. Wah, dosen kuwi ora enak, ibaratnya seperti itu. Dosen kuwi isine apa ngoneni tok atau nyeneni tok gitu ya. Banyak sekali dengar ya. Karena saya pun di kuliah SMA juga saya orang yang sama seperti itu. Saya sering banget seperti itu. Nah, ketika hal seperti itu dilakukan, puas nggak kira-kira teman-teman sama apa yang disampaikan? Mungkin sama dosen seperti itu, puas nggak kira-kira? Tentunya kan enggak. Sama halnya dalam hal bekerja. Pernah dengar juga nggak misalnya, wah kerja neng gini ra enak, aku cuman digaji segini dan segala macam. Intinya kerjanya nggak enak dan dia nggak mau komunikasi, cuma intinya ngomel-ngomel aja. Tapi nggak pernah coba disampaikan sama atasannya atau mungkin guru atau dosennya. Yang jadinya apa? Ya mereka nggak akan puas. Yang menyampaikan itu nggak akan puas gitu. Kalau misalnya bosnya nggak enak ya coba ngomong, coba kita dengan pendekatan yang baik ya tentunya, bukan dengan ngomel-ngomel juga seperti itu hal yang salah. Gitu. Kita juga bisa bilang bahwa dalam komunikasi ini adalah suatu hal yang paling penting buat bisa mencapai kepuasan kerja. Orang bisa lama bekerja itu karena mereka puas, karena komunikasi antara bos, antara yang punya atau mungkin antara atasan atau mungkin antara divisi-divisi bawahnya seperti itu terjalin dengan baik seperti itu. Dan tentunya namanya komunikasi yang buruk itu membuat emosi yang buruk juga, teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang bahwa ketika kepuasan kerja tidak baik, tentunya pekerjaan juga semakin buruk, teman-teman. Ibaratnya pernah dengar juga ya mungkin ya, wah, aku kerja ngene susah-susah, wong aku ora dihargai dan segala macam, itu bentuk jelek daripada komunikasi yang buruk ya. Ibaratnya, aku kerja ngene. Nah, akhirnya kerjanya jelek. Terus bos kan kalau nggak dikasih tahu ibaratnya, bos atau atasan itu kalau nggak dikasih tahu dia nggak bakal tahu, dia nggak bakal bisa buat tahu kamu 24 jam. Ini adalah suatu hal yang baik untuk bisa diceritakan ya. Paling simpel aja, atau mungkin mama atau papa dari teman-teman semuanya sering banget ngomel. Kalau nggak dibicarakan seperti itu, kok ibaratnya ngomelnya di mana, terus salahnya di mana seperti itu kan nggak jadi kepuasan. Dan dalam pekerjaan seperti yang saya tadi bilang, kalau misalnya kerjanya buruk, lalu dinilai atasan juga buruk, apakah jadi suatu hal yang baik seperti itu, teman? Tentunya kan tidak seperti itu. Jadi itu adalah sedikit tentang kepuasan kerja. Dan tentunya nih, misalnya nanti teman-teman amit-amit bekerja dan melakukan hal seperti itu tidak dikomunikasikan, ya amit-amit sampai bisa keluar dan segala macam, itu adalah sisi negatifnya seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir, ini adalah yang paling penting daripada yang lain, bahwa dalam komunikasi ini adalah membuat segala sesuatu itu semakin jelas. Jelas ya teman-teman, kalau ini nggak perlu dijelasin sebenarnya. Tapi saya jelaskan sedikit bahwa segala sesuatu kalau dikomunikasikan secara kurang jelas menjadikan kerancuan. Ya ibaratnya gini lah, tolong ambilin itu lah. Itu contoh komunikasi yang buruk ya. Contoh, tolong ambilin itu. Itu tuh apa sebenarnya? Itu adalah hal paling simpel. Tolong ambilin itu. Tolong kerjain ini. Ini tuh apa? Nggak jelas seperti itu. Tapi kalau kita coba komunikasikan, tolong ambilkan gelas itu, tapi diisi air ya seperti itu. Itu kan suatu hal yang jelas seperti itu. Dan itu bentuk komunikasi yang baik dan tidak menjadikan emosi yang buruk seperti yang tadi saya bilang bahwa kepuasan kerja itu menjadikan emosi yang buruk. Kalau misalnya kita disuruh nih, tolong ambilin itu, nah jelas diambil ini apa, makanan, padahal butuhnya minum, kan ya wagu, berarti seperti itu. Nah itu yang menjadikan komunikasi ini penting
seperti itu. Nah, lalu ini sedikit lagi nih, kalau di dunia kerja ini fungsinya apa sih komunikasi itu? Mungkin dari hal yang paling basic lah, interview. Fungsinya apa seperti itu? Atau mungkin kalau teman-teman pengen daftar organisasi, biasanya kan ada interview ya, atau sorry kalau saya salah di UMK seperti apa caranya, tapi kalau saya kuliah zaman dulu itu saya pakai interview satu-satu gitu. Fungsinya tuh apa gitu? Yang satu adalah semakin untuk bisa dicari dari perusahaan. Berarti seperti ini. Kalau teman-teman punya skill elektro misalnya, tapi teman-teman punya skill tambahan yaitu berupa komunikasi, teman-teman akan semakin dicari oleh perusahaan. Hal yang paling simpel, mulai dari interview. Kalau interviewnya teman-teman jelek, ya anggap aja jawabannya asal-asalan seperti itu ya. Kita bisa nilai dari mana seperti itu. Toh nyatanya dari level paling perusahaan paling kecil sampai perusahaan paling gede gitu ya. Semuanya itu butuh interview. Kita juga harus tahu gitu. Apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman bisa lakukan, dan apa yang menjadi inovasi dari teman-teman semua. Itu adalah kunci seperti itu. Dan semakin lagi nih, misalnya teman-teman pernah ngisi di mana, pernah punya pengalaman pembicara atau segala macam. Wah, saya yakin teman-teman, perusahaan itu semakin nyari-nyari teman-teman. Dan kebetulan teman-teman juga punya LinkedIn, punya Instagram, punya sosial media dan segala macam. Itu semakin mempermudah teman-teman semua itu bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus dan segala macam seperti itu. Kalau teman-teman punya LinkedIn gitu ya, itu kan juga bentuk komunikasi gitu ya, karena ada via chat dan segala macam. Itu teman-teman bikin profilingnya bagus seperti itu akan semakin dicari oleh perusahaan. Karena kebetulan saya juga main LinkedIn dan saya mencari orang-orang yang berkompeten dari LinkedIn dan segala macam, itu menjadikan ibaratnya orang-orang yang baik itu dicari oleh perusahaan seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman udah kerja gitu ya, terus fungsinya komunikasi buat apa? Toh nyatanya kita cuma bekerja 9 to 5 seperti itu, misalnya orang elektro atau seorang HR seperti saya nyari orang dan segala macam. Terus fungsinya komunikasi itu buat apa seperti itu? Kita tentunya orang itu kalau mau bekerja nggak cuma stagnan di level staff seperti itu teman, tapi juga pengen buat naik ke jabatan selanjutnya seperti itu. Nah, dengan naik ke level selanjutnya pasti akan banyak tes atau banyak sekali apa yang harus dilakukan sebelum bisa promosi. Salah satunya juga dengan komunikasi. Kalau teman-teman pengen jadi leader, kan nggak mungkin ya sama anak buahnya gitu ya. Nggak bilang apa-apa, buat apa seperti itu. Sebagai leader juga buat apa kalau misalnya cuma bisanya nggak ngomong atau segala macam. Dan nanti orang-orang di bawahnya mau tahu apa, mau belajar apa seperti itu. Kalau misalnya ada orang baru, atasannya cuma diem aja, ya udah dari level atasannya sampai level staffnya nggak bisa apa-apa seperti itu. Itu hal paling kasar ibaratnya seperti itu. Dan kita sebagai leader, misalnya nih, kita bisa buat komunikasi, semuanya kan berjalan flow-nya akan jalan sesuai sistem. Seperti yang saya katakan tadi. Contoh hal paling simpel, buat minta diambilkan minum. Itu kan bisa kita bilang nih, tolong ambilkan minum diisi ya, pakai apa? Kopi misalnya, kopi gajah, kopi apa, seperti itu. Nah, itu kan menjadikan kita lebih flow, lebih berjalan sesuai sistem, ibaratnya seperti itu. Atau mungkin pekerjaan dalam hal pekerjaan, tolong kerjakan mesin ini belum di maintenance atau segala macam. Nah, itu menjadikan suatu hal lebih hidup. Dan tentunya nih, kalau kita komunikasikan dengan baik dari level bawahnya ke atasannya, itu akan senang seperti itu. Jadi ibaratnya juga diayomi seperti itu. Kan nggak mungkin nih cuman kita dalam bekerja ini hanya ibaratnya udah kerja aja gitu. Dan kalau misalnya ada kerjaan ya udah dikerjakan aja, enggak seperti itu. Tapi kan juga ada yang namanya curhat, kadang juga capek, kadang juga namanya pengen istirahat seperti itu. Kita kan juga perlu yang namanya komunikasi, dan ketika hal tersebut artinya as a leader pasti akan dihargai seperti itu. Nah, ini yang mungkin teman-teman pengen jadi seorang businessman seperti itu ya. Ketika teman-teman bisa komunikasi dengan baik, teman-teman bisa mengambil hatinya dari klien seperti itu akan terjadi sales. Itu nggak terjadi cuma hanya di bisnis ya, tapi juga dalam pekerjaan lain, sepertinya contoh seorang sales seperti itu. Ilmu ini sebenarnya saya ambil dari asuransi, teman-teman. Kalau teman-teman tahu asuransi, mungkin kalau ditawari kerja asuransi pada nolak seperti itu ya. Saya itu iseng dulu teman, jadi sedikit cerita bahwa saya itu iseng buat join di asuransi.
asuransi berwarna merah, saya nggak sebutkan mereknya, nanti terjadi banyak hal seperti itu. Asuransi warna merah itu nawarin saya, wah saya pertamanya malas, wah ngapain sih kerja asuransi dan segala macam. Tapi ketika saya masuk itu adalah suatu hal yang berbeda seperti itu. Bahwa mulai dari level bawah, ibaratnya seorang supir sampai level atas itu bisa menjadi seorang yang berbeda, bisa jadi orang yang punya uang seperti itu. Mungkin tapi kenapa saya tidak lakukan karena ada berbagai faktor seperti itu. Tapi di sana saya benar-benar diayomi, diajarin training dan segala macam, dan saya dapat ilmu ini bahwa ketika kita pengen sales atau pengen dapatkan suatu hasil seperti itu, kita harus bisa komunikasi dengan baik, dan itu ilmunya itu nggak murah dan saya didapatkan saya itu gratis. Dan jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ditawarin atau segala macam, ya coba dengarkan dulu, atau mungkin licik seperti saya gitu ya. Saya masuk cuma pengen ikut trainingnya aja seperti itu. Saya selama 2 tahun di sana saya benar-benar full ikut trainingnya dan saya serap ilmunya semua. Itu adalah salah satu hal yang paling mungkin licik seperti itu. Tapi itu adalah suatu hal yang membangun kita seperti itu. Karena ya toh tahu mungkin ya untuk training di luar sana, even komunikasi saja seperti itu ya. Saya pernah ikut ibaratnya kursus untuk komunikasi ini cukup mahal harganya, bisa dikatakan di angka jutaan seperti itu. Dan itu hanya berlangsung berapa jam saja seperti itu. Dan itu cukup ya eman-eman lah seperti itu. Dan ketika teman-teman bisa join untuk gratis, why not seperti itu. Nah, ini adalah tentang klien atau mungkin tentang bisnis. Ketika kita bisa sales, itu adalah 80%-nya terjadi karena komunikasi seperti itu, persuasi seperti itu. Dan ini adalah lucunya, ketika teman-teman jualan, entah itu barangnya bagus atau enggak, kalau tapi kliennya suka sama kita as a penjual, as a sales seperti itu ya, itu orang nggak bakal peduli seberapa busuk barangnya atau seberapa jelek barangnya seperti itu. Mungkin teman-teman juga pernah dengar gitu ya, sales HP gitu, sales HP. Kita pengen belinya HP yang apelnya keruak gitu. Tapi tiba-tiba ditawari sama mbak-mbak yang pakai baju biru atau baju hijau seperti itu. Wah, tiba-tiba tertarik dari yang pengen Apple keruak karena nggak dilayani, terus sama perusahaan yang satunya ini malah dilayani seperti itu. Akhirnya memilih seperti itu. Itu hal yang terjadi dan itu sangat masuk akal seperti itu. Nah, lalu teman-teman, mungkin ini hal yang juga masuk akal bahwa ketika kita komunikasi dengan baik, kita juga dihargai oleh rekan sesama. Seperti halnya, nih, kalau misalnya kita punya opini yang baik, kita bisa mengayomi sesama pekerja atau sesama rekan-rekan organisasi dengan baik, kita akan dihargai. Atau apalagi kalau misalnya kita punya suatu ide gagasan dan nilai orang itu menarik, tentunya nih kita akan dihargai oleh sesama. Jadi bisa dibilang bahwa jangan sampai nih, komunikasi kita itu luntur atau komunikasi kita itu berjalan apa adanya seperti itu. Bahwa benefitnya itu banyak loh. Bahwa sebenarnya kalau misalnya teman-teman nih seorang apalah IT atau segala macam suka pada IT, tapi kalau komunikasinya bisa dikatakan kurang baik seperti itu, hasilnya juga akan gitu-gitu aja, nggak ada perubahan seperti itu. Ini adalah suatu motor bahwa udah sebutkan aja lah paling simpel. Pekerjaan mana sih yang nggak butuh komunikasi? Kalau ada, sampaikan ke saya seperti itu. Kalau ada, gitu. Pasti kita akan butuh komunikasi. Even ke paling simpel seperti saya kalau kata tadi ke tetangga pun kita harus komunikasi seperti itu. Kalau kita nggak tahu apa-apa atau mungkin ya masih muda karang taruna seperti itu, kita ikut karang taruna, kita nggak tahu apa-apa, cuma diam aja, ya udah di situ-situ aja, ngapain, nggak ada fungsinya gitu. Mending tidur di rumah main HP, dah itu aja udah cukup. Kalau saya teman-teman nggak butuh ya seperti itu. Nah, ini yang saya sempat katakan tadi bahwa di awal kan saya minta nih 1 orang untuk bisa menyampaikan yang namanya perkenalan diri atau the opener. Ini adalah ilmu yang cukup mahal, teman-teman. Ini adalah ilmu komunikasi bahwa awalnya kalau misalnya pengen teman-teman mencapai sesuatu, ini adalah yang paling penting, the opener. Jadi bahwa 3 menit pertama komunikasi kita itu adalah titik utama untuk bisa menjadi komunikasi yang baik seperti itu. Kenapa kok 3 menit ini penting, teman-teman? Jadi seperti ini. Contoh hal yang paling simpel. Seorang pengusaha ketika mendengarkan kita untuk bisa tender atau segala macam, sebenarnya paling simpel seperti itu. Atau mungkin kalau teman-teman danusan atau dana usaha pengen nyari sponsor seperti itu, mereka tuh cuma punya waktu buat dengerin kita kurang lebih 3 menit, teman-teman. Jadi kita harus tahu, kita harus paham 3 menit itu kita harus ngomong apa seperti itu. Dan 3 menit itu bisa
kita rangkai dan kita buat supaya bisa orang itu mau mendengarkan kita sampai full seperti itu. Dan kalau sudah 3 menit awalnya itu sudah nggak menarik seperti itu akan ya udah wassalam, ibaratnya tinggal aja seperti itu. Dan ini sedikit cerita teman-teman bahwa mungkin teman-teman tahu tentang Deddy Corbuzier dan seni sulapnya. Deddy Corbuzier ini sangat terkenal buat seni sulapnya zaman dulu ya seperti itu, sebelum ada podcast dan segala macam. Nah, di seni sulap dari Deddy Corbuzier itu dia sempat bilang teman-teman bahwa banyak sekali pesulap-pesulap itu yang nggak naik karena nggak bisa perform seperti itu. Ya, itu adalah pentingnya komunikasi, dan Deddy Corbuzier membuktikan bahwa banyak sekali orang yang kreatif, banyak yang punya inovasi baik, dan kalau teman-teman tahu ya, Deddy Corbuzier ini beli alat sulap di pesulap lain untuk bisa dimainkan oleh Deddy Corbuzier seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa Deddy Corbuzier ini tidak berpikir materinya sendiri atau tidak berpikir sulapnya sendiri, tapi dia memikirkan bagaimana dia bisa perform di atas panggung seperti itu. Dan itu adalah triknya, bagaimana dia membuka di awal. Mungkin kita sudah tahu gitu ya, kalau Deddy Corbuzier di awal ini wah masih menarik nih. 3 menit awal kita akan terpukau, pasti itu, saya yakin. Even dalam podcast pun ya, itu adalah hal yang paling menarik di 3 menit awal. Kenapa? Makanya nih, contoh paling simpel. Deddy Corbuzier itu selalu memberikan highlight di awal ketika dia membuka podcast seperti itu. Itu adalah materi yang paling penting, dan itu adalah menjadi seninya dia, the opener-nya dia dalam menyampaikan sesuatu. Ketika dia bisa untuk memegang 3 menit pertama itu, dan kita terpukau ibaratnya sama 3 menit awal itu, nah dia akan nonton sampai akhir seperti itu. Dan itu adalah seni dari podcast dan atau seni dari YouTuber untuk bisa mencapai goals-nya dalam komunikasi seperti itu. Mungkin makanya teman-teman lihat banyak yang YouTuber naiknya cepat, atau mungkin bisa dikatakan ada juga yang kurang cepat naiknya juga, itu mungkin karena komunikasi kepada subscriber-nya atau mungkin sama dengan orang-orang sekitarnya jadi kurang seperti itu. Dan itu adalah pentingnya dalam komunikasi, terutama the opener ini. Kalau teman-teman pengen bisa aktif atau bisa goals dalam berbicara, nah ini adalah pentingnya the opener seperti itu. Nah, ini adalah sedikit penjelasan tentang the opener teman-teman, bahwa kalau kita mau opener, gimana sih caranya seperti itu? Mungkin banyak yang tanya, wah teori terus gimana cara ngelakuinnya seperti itu? Ini adalah hal yang paling pertama, yaitu labeling, teman-teman. Ini adalah ilmu yang saya temukan juga di asuransi, bahwa ini cukup unik dan kita bisa sesuaikan seperti itu. Kalau kita pengen ngobrol, contoh ya, kita pengen ngobrol sama seorang polisi seperti itu untuk menawarkan sesuatu, atau mungkin pengen yang ngobrol, sekedar ngobrol, kita harus cari apa yang disukai sama polisi itu. Paling simpel lah, mungkin kesusahan ya gitu, wah polisi apa ya yang disenangi ya, susah ya gitu ya. Nah, kita cari tahu paling simpel lah, jabatan di polisi. Dia ini kebetulan jabatannya apa? Cari tahu aja. Jabatannya apa? Misalnya Bribtu atau apa gitu ya. Nah, wah, kamu harus cari tahu tentang jabatan-jabatan di polisi seperti itu. Sampai ngotot seperti itu ibaratnya. Ketika kita ngobrol, kita siap nih. Dari awal nih, biasanya kan kalau orang nggak kenal, pengen ditawari sesuatu kan pasti malas-malasan ya, ibaratnya seperti itu ya. Wah, apa toki? Kayak misalnya contoh asuransi lah, paling gampang lah. Orang pasti malas, wah, harus malas lah seperti itu. Asuransi bopo, aku sehat-sehat, berarti seperti aku sehat-sehat aja seperti itu. Nah, ketika kita bisa memancing hal ini, kita bisa pancing dulu sebelum kita berjualan, orang akan tertarik. Ya udah, coba aja ngobrol. Wah, Pak polisi ini, wah Pak saya punya rekanan nih, orang polisi juga levelnya ini. Wah, kalau level ini tuh gimana ya Pak? Nanti dia akan bercerita seperti itu. Ketika dia tertarik, dia suka dengan apa yang disampaikan oleh kamu katakan atau teman-teman katakan seperti itu akan terjadi yang namanya frekuensi yang sama. Nah, ketika frekuensi yang sama atau kita melabeling orang tersebut dengan apa yang mau kita sampaikan, itu akan menjadi suatu hal yang menarik seperti itu. Atau contoh lain lah, ibaratnya orang ini gila bola seperti itu ya. Even kalau teman-teman cowok gitu ya suka bola kan, klubnya apa misalnya MU, tapi yang pengen kita Manchester United, kalau yang mau kita lawan bicara itu adalah seorang klub lain seperti itu, ya kita sesuaikan dulu. Contohnya lah gampang gitu ya, atau mungkin bagi teman-teman perempuan, make up lah paling gampang nih. Kita harus cari tahu dulu orang ini suka make up apa enggak, misalnya nih. Karena kalau misalnya kan di foto profil kan kelihatan nih, wah ini orang ini suka make up seperti itu, make upnya tebel misalnya seperti itu. Nah kita cari tahu, wah orang ini suka make up ya. Coba kita ngobrol di awal.
Wah, Bu suka makeup ya? Makeupnya biasanya apa? Pakainya apa? Vaseline apa-apa, Vaseline untuk bahan body atau segala macam, atau mungkin pakai Wardah mungkin seperti itu. Kita bisa ngobrol di sana. Oh, Bu, pakainya apa aja? Mungkin pakainya eyeshadow, lalu juga alisan dan segala macam, beras dan segala macam, berasnya juga pakai apa lah, belinya di mana dan segala macam. Itu kan terjadi suatu frekuensi yang bagus, dan frekuensi antara pembeli dan penjual. Kita bicarakan komunikasi ini pada pembeli dan penjual ya teman-teman. Jadi ketika kita menjual, kita bisa samakan frekuensinya dulu seperti itu. Makanya seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang itu mau beli atau mau bekerja sama atau mungkin mau apalah dengan kita, itu terjadi karena adanya frekuensi yang baik atau mungkin suka dengan penjualnya seperti itu. Dan ini adalah komunikasi paling awal seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, yang mungkin teman-teman bingungkan atau mungkin gimana gitu ya, kalau misalnya kita ketemu orang pengen jualan atau pengen apa gitu, apa yang kita lakukan ya supaya orang itu mau buat dengerin kita? Kita harus lakukan yang namanya pembedahan dulu. Dan ini adalah kalau saya sebutnya itu adalah audience. Kita harus berbicara dalam bahasa audience seperti itu. Contoh paling simpel teman-teman. Kalau teman-teman pengen datang ke negara lain ya ibaratnya ya. Contoh paling simpel lah tentang Italia lah seperti itu. Italia itu cukup gila bola teman-teman. Kalau teman-teman tahu Italia itu dia gila bola dan makanan seperti itu. Kalau teman-teman datang ke sana pengen ngobrol sama orang, coba cari tahu. Woi, apa yang kita datang ke kota Milan seperti itu ya. Milan itu jadi ada sedikit penjelasan mungkin teman-teman perempuan kurang tahu ya. Kalau di Milan itu ada dua klub yaitu Inter Milan dan AC Milan. Coba tanya aja, AC Milan seperti itu. Ketika dia mau Inter Milan or AC Milan seperti itu. Nah, kita akan tahu nih, oh, I'm an Inter Milan fans seperti itu. Nah, kita akan tahu seperti itu. Orang ini fansnya apa dan kita coba gali terminal itu ada apa, atau mungkin kita ke kota mode Paris seperti itu ya. Kita harus cari tahu tentang apa yang dia suka karena dengan Paris itu adalah kota mode. Ya kita coba tahu tentang baju atau pakaian yang bagus itu apa, Louis Vuitton dan segala macam atau apalah segala macam seperti itu. Atau mungkin hal yang paling simpel lah. Kita pengen ke suatu restoran, kita pengen bekerja sama restoran seperti itu ya, sudah tahu nih orangnya suka makan, kita search paling level paling bawah lah, kita ulangi ya, sorry. Kalau misalnya nih seorang restoran kita pengen bekerja sama dan kebetulan ini restorannya adalah gaya mode kafe atau mungkin kafe kekinian seperti itu, atau mungkin gaya masanya western seperti itu ya, kita coba ngobrol dari hal tersebut. Itu hanya paling simpel. Atau pengen hal yang lain lah seperti itu. Pengen coba buat nawari orang-orang yang di sekitar kita lah. Misalnya kita berkunjung di suatu tempat makanan atau pusat makanan seperti itu, atau pujasera seperti itu. Orang di situ akan pastinya nyari makan seperti itu. Dan coba aja kita testing buat cari makan. Makan apa seperti itu. Ini makanannya tentang apa? Makanannya apa? Dibikin dari apa? Enak enggak dan segala macam. Itu akan terjadi komunikasi. Dan kalau usahakan ya teman-teman. Kalau misalnya kita ngobrol seperti itu, jangan sampai kita membuat orang itu ngapain sih seperti itu, ngapain sih, coba kita kenali dan coba kita search dulu atau apa yang dia suka atau referensikan dulu apa yang dia suka, atau paling simpel lah kita ketemu orang gitu ya, kita pengen komunikasi, kita pengen ngobrol, misalnya pakai jam tangan yang cukup mahal, anggap saja mereknya apa ya, paling gampang ya, atau tidak usah jam tangan lah, atau tas paling gampang lah seperti itu, mereknya Gucci atau segala macam. Coba tanya aja, Gucci ya, berapa harganya, ini belinya di mana dan segala macam. Itu akan dia tertarik karena di situ orang itu akan terasa terpuji dan akan terasa dipuji seperti itu. Wah, tasnya bagus ya, belinya di mana, terus kalau mau titip bisa apa enggak, misalnya contoh seperti itu. Nah, itu akan menjadikan komunikasi dan itu adalah opener, suatu hal yang baik untuk bisa membuka atau menjadi suatu hal yang bisa dikatakan komunikasi langkah awal seperti itu. Jangan sampai, seperti saya bilang, jangan sampai bahwa orang ini berpikiran bahwa apa sih, wah jelas sih ngomong ini, seperti itu. Nah, itu akan menjadi suatu hal yang lucu. Dan itu saya nggak omong kosong, saya sering banget lakukan itu ketika saya masih di asuransi itu. Jadi saya datang di suatu kafe dan segala macam, saya coba cek di sekitar nih, orang yang paling booking siapa nih, seperti itu ya. Wah, pakai jamnya Rolex misalnya segala macam. Wah, coba saya duduk dan saya ngobrol sama, pakai Rolex ya. Wah, saya juga suka Rolex. Saya juga punya
Rolex ini, nah ketang itu bohong atau segala macam. Tapi coba saya lakukan seperti itu. Dan hasilnya terjadi closing dan segala macam. Saya juga ikut asuransi, saya juga nggak berbicara bahwa saya cuma ikut training, saya juga closing seperti itu ibaratnya. Tapi ini bukan tentang training di asuransi, jadi saya sedikit cerita aja seperti itu. Nah itu akan terjadi dan itu banyak saya lakukan. Nggak ketang ditolak atau segala macam, kita tambah koneksi. Nggak ketang ibaratnya ya. Ternyata yang kita ngajak ngobrol itu yang punya apa, kita ngajak ngobrol yang punya apa, itu sering banget terjadi dan saya sering dapati ya, dan itu menjadi channel baru. Gitu. Itu sering banget saya lakukan zaman dulu. Even sekarang pun saya juga sering seperti itu untuk bisa nyari teman atau segala macam seperti itu. Bahwa nyatanya saya dengan melakukan komunikasi seperti itu, saya jadi punya banyak teman, saya semakin banyak dapat ilmu seperti itu. Jadi jangan sampai berpikiran bahwa kita itu cukup pintar seperti itu. Lakukan aja. Kita kelihatan nggak bisa apa-apa tuh nggak masalah, nggak ada ruginya seperti itu. Yang penting otak kita tuh memorinya bagus, ketika kita orang bisa sampai ngomong hal tertentu, kita bisa nimpali, itu hal yang bagus seperti itu. Jangan takut buat kelihatan biasa aja, kelihatan nggak pintar dan segala macam, karena faktanya itu cuma emosi seperti itu. Nah, ketika kita sudah melakukan tadi ya, mulai dari labeling, kita cari tahu dulu, lalu kita coba berbicara dalam bahasa audiens seperti itu ya. Nah, kita buka aja komunikasi, dan itu menjadikan komunikasi itu semakin lancar seperti itu. Dari awalnya kita coba labeling, mulai misalnya ke kota Italia atau kota Paris seperti itu ya, kita labeling seperti itu, atau mungkin orang yang kita temui, kita berbicara dalam bahasa audiens, orang itu punya Rolex, punya jam-jam mahal, atau mungkin yang paling simpel lah punya iPhone atau segala macam seperti itu. Nah, kita coba berbicara dalam hal audiens, nah, itu saatnya kita buka, sampaikan apa yang mau kita mau katakan seperti itu. Pengen jualan, ya udah coba buat jualan. Wih, misalnya nih sudah terjadinya mulai dari labeling, lalu audiens, kita coba nih misalnya jualan gitu. Kok atau Mas atau Mbak atau Bu, Pak, pernah tahu nggak produk ini? Nah, itu akan menjadi suatu hal yang baru. Apa tuh produk apa tuh? Nah, itu sering terjadi dan itu saya sampaikan beneran, tidak cuma saya omong kosong seperti itu. Dan ketika saya sampaikan di situ, kita coba jualan. Nah, apa yang mau kita sampaikan seperti itu? Nah, kalau teman-teman tahu mungkin ya sedikit cerita tentang mantan presiden Amerika seperti itu, Donald Trump seperti itu. Dia itu bahkan dalam hal opener seperti itu, dia itu sampai nyewa yang namanya restoran untuk bisa bilang bahwa Donald Trump itu adalah yang punya dari restoran tersebut. Untuk apa? Itu tuh adalah untuk menjaga image-nya dia, untuk bisa meyakinkan dari kliennya dia untuk bisa kerjasama sama dia seperti itu. Dan itu adalah contoh hal yang paling simpel, yaitu labeling. Ketika orang kelihatan seperti sama dengan apa yang kliennya punya, contoh hal simpel seperti tadi saya katakan, seperti dia punya jam-jam mahal atau mungkin HP atau mungkin apa segala macam, tas dan semacam, kita sampaikan frekuensinya, orang itu akan tertarik dengan kita. Dan itu dilakukan Donald Trump pertama kali ketika dia memulai bisnisnya di dalam usia, saya lupa kira-kira belasan tahun seperti itu. Itu yang dilakukan dia seperti itu. Dan nyatanya hasilnya wow, luar biasa. Mungkin teman-teman cukup jengkel ya sama Donald Trump karena banyak sekali keputusannya yang kontroversial. Tapi itu yang dilakukan dia, dan itu adalah satu hal yang kita perlu gali dan kita perlu perlu tahu seperti itu. Nah, itu dia tentang the opener seperti itu. Nah, ini adalah sedikit cuplikan teman-teman tentang the opener teman-teman. Video saya terlihat ya mungkin ya. Ini adalah yang dilakukan Obama ketika datang pertama kali ke Indonesia. Dia melakukan the opener dengan cara-cara yang unik dan cara-cara yang gampang, bahkan untuk mencari atensi dari wartawan-wartawan itu sangat simpel seperti ini. Sorry, suara saya dengar nggak ya? Suara anunya kedengaran nggak ya? Suara videonya? Belum terdengar. Oke, kalau gitu saya coba share dari nganu aja deh. Oke, sebentar. Saya stop share dulu aja. Saya ada videonya sih kebetulan. Bentar. Jadi sedikit penjelasan teman-teman bahwa Donald Trump itu kalau melakukan ketika di Indonesia ya, dia itu
cuma ngelakuin satu hal yang simple gitu. Bentar. Saya setelkan sedikit sebentar. Oke, sebentar. Sudah masuk ya video saya? Sudah, cuma Saya. di play ya. Oke, coba ya, saya play ya. Pulang kampung nih. Masuk ya? Sudah. Oke, saya ulangi ya. Ini sedikit apa yang dilakukan oleh Barack Obama tentang the opener, teman-teman. Pulang kampung nih. Indonesia bagian dari diri saya. And I learned to love Indonesia while flying kites and running along the paddy fields and catching dragonflies, buying sate and bakso from the street vendors. I still remember the call of the vendors. Sate. Yeah. I remember that. Bakso. Enak, ya? But I was determined to visit a country that's meant so much to me. Itulah sedikit penggalan pidato Presiden ke-44 Amerika. Oke, itu adalah sedikit teman-teman. Memang saya nggak share semua sengaja karena memang kepanjangan dan waktu saya mungkin sudah setengah 11 ya ini kebetulan ya. Nah, itu yang apa yang dilakukan oleh Donald Trump teman-teman, bahwa yang dilakukan dia itu cuma simpel teman-teman, cuma ini pulang kampung nih seperti itu, dan wah, wartawan-wartawan penonton semua pada suka. Itu adalah the opener. Ketika kita bisa sama frekuensinya dengan apa yang mau kita mau katakan, seperti kita mau klien kita, itu akan jadi koneksi. Simpel aja seperti itu. Pulang kampung nih, sate, bakso. Ketika saya dia kan ngomong dalam bahasa Inggris ya. Ketika saya dulu di sekolah, saya masih ingat nih, saya ngambil capung dan segala macam. Saya pun yakin teman-teman, orang seperti Barack Obama ini, tadi Barack Obama, saya keliru kalau Donald Trump. Barack Obama ini dia tuh belajar dulu pasti. Saya yakin teman-teman, nggak bohong saya. Dia itu belajar, pulang kampung nih, itu pasti dia belajar. Dan wah, itu adalah suatu hal yang namanya the opener seperti itu, teman-teman. Itu adalah hal yang paling basic dan perlu teman-teman tahu seperti itu. Oke, cepat aja teman-teman. Jadi kalau misalnya komunikasi, selain itu kita namanya ada opener, kita juga perlu yang namanya rumus. Ini kebetulan saya suka baca buku ya, dan kebetulan mungkin teman-teman tahu ya bukunya, Bicara itu ada seninya. Di dalam buku Bicara itu ada seninya, bikinan Oh Soo-young ini, dia memberikan 3 kategori untuk bisa mencapai komunikasi, yaitu adalah pertama question. Nah, kalau teman-teman pengen bisa mencapai komunikasi, teman-teman harus bertanya, teman-teman harus tahu kira-kira apa yang mau disampaikan oleh klien seperti itu. Paling simpel lah, saya punya kasus lagi dalam asuransi saya ya, seperti itu, dalam pengalaman asuransi. Banyak nih orang yang ngomel-ngomel ke saya ketika saya datang, wah asuransi itu saya dibohongi dan segala macam, jadi saya tuh malas pakai asuransi dan segala macam nih. Nah, kita bisa bertanya nih, wah Bu, Pak, Mas, Mbak, asuransinya apa? Terus juga apa masalahnya, kenapa? Seperti itu. Coba kita bisa bantu enggak? Ada masalahnya seperti apa? Misalnya kebetulan asuransinya sama seperti itu ya. Wah, asuransinya kenapa? Terus agennya dulu siapa? Agennya kemana? Nah, dia kan berbicara panjang lebar seperti itu. Ya, itu adalah contohnya. Nah, lalu yang kedua adalah praise atau pujian. Nah, kalau teman-teman pengen buat bisa capai komunikasi, teman-teman coba buat puji. Wah, cantik sekali Ibu hari ini. Wah, ganteng sekali Bapak Ibu hari ini. Dan itu tadi sempat dilakukan sama Bu Retno ya. Saya sempat berbinar-binar dibilang good looking seperti itu ya. Padahal saya nggak ngerasa good looking seperti itu. Dan itu adalah suatu hal yang baik dalam komunikasi. Itu adalah suatu praise atau pujian seperti itu. Dan itu akan memberikan efek yang instan. Seperti saya tadi, cukup berbinar-binar. Kalau saya bilang sih besar kepala saya seperti itu ya. Nah, saya orangnya gampang besar kepala seperti itu. Nah, yang terakhir adalah reaction, teman-teman. Nah, kalau di setiap komunikasi itu ada reaksi, dari mulai kita bertanya sampai kita memuji seperti itu akan hasilkan reaksi. Nah, reaksi ini yang menjadikan kita dapat berkomunikasi seperti itu. Jadi ini adalah ilmu-ilmu sederhana yang sebenarnya gampang buat dilakukan seperti itu, tapi kadang itu kita lupa seperti itu.
Dan ini adalah basicnya seperti itu. Ini adalah rumus. Kalau misalnya teman-teman tidak percaya, silakan baca aja di buku Bicara Itu Ada Seninya. Ini cukup terkenal bukunya teman-teman. Bikinan Osho yang itu kebetulan saya baca dulu yang bahasa Inggris memang kan, jadi ketika ada yang bahasa Indonesia saya senang sekali itu baca itu. Nah, selain itu teman-teman, kalau misalnya komunikasi itu yang diperlukan apa? Nah, saya kan tanya nih, tadi kan teori-teori ini soft skill-nya ibaratnya ya. Percaya diri teman-teman. Ya, teman-teman perlu yang namanya percaya diri. Jadi jangan sampai teman-teman misalnya nih, hal paling simpel lah, misalnya ditanya sama dosen ada pertanyaan dan segala macam, ada yang bisa enggak ngerjain hal-hal tersebut misalnya seperti itu ya. Ya teman-teman percaya diri aja. Karena ketang salah enggak ada masalah teman-teman. Mau salah mau benar itu urusan terakhir teman-teman. Dan teman-teman yang penting teman-teman percaya diri dulu. Enggak ketang dimarahi sama orang tersebut atau dibercandain ya enggak masalah, teman silakan aja. Enggak pedulin. Istilahnya kalau bahasa Jawa itu gedek. Ya, lalu yang kedua adalah adaptif seperti itu teman-teman. Cobalah buat adaptif seperti yang tadi saya bilang bahwa kita tuh harus paham, kita harus tahu orang ini maunya apa. Kita coba adaptif, kita samakan frekuensinya seperti itu. Nah, yang tentunya ya, ini paling penting ya teman-teman. Kita harus punya attitude teman. Jangan sampai kalau misalnya kita mau berbicara omongannya kasar, bisuan kabeh, ya wong mesti megah teman-teman. Misalnya, orang pasti malas ngobrol sama kita, orang kasar berarti dah skip. Masih gitu. Nah, lalu yang keempat berarti ya, kita harus bisa mengolah bahasa tubuh dengan baik. Ya. Ini juga ada pelajaran yang baru, kita harus mengolah bahasa tubuh dengan baik. Kalau teman-teman lihat, mungkin dari tadi saya tangannya main-main terus, itu adalah satu contoh dari bahasa tubuh atau gestur tubuh. Dan itu harus dipelajari teman-teman. Jadi ya paling simpel lah, coba ketika ngomong kita sampaikan maksud kita, penegasannya di mana dan segala macam. Itu di YouTube sangat banyak sekali teman-teman. Jadi jangan takut buat belajar, jangan ngeremeh kayak lain beratnya. Terus buat apa sih ya belajar kayak gitu? Tidak penting, itu adalah hal yang penting banget. Jangan sampai enggak. Dan yang terakhir adalah kita harus berwawasan luas seperti yang tadi saya bilang bahwa kita ketika mau labeling, kita mau berbicara dalam bahasa audiens, tentunya kita harus punya wawasan. Kalau misalnya contoh simpel Mbak Diana nih misalnya suka make up atau suka fashion seperti itu ya, tapi kita nggak tahu fashionnya apa nih misalnya seperti itu, pakai bajunya Mbak Diana apa seperti itu. Nah, ini yang menjadikan kita kurang dihargai dalam berkomunikasi seperti itu. Wah, orang ini nggak tahu apa-apa ya seperti itu. Jadi kalau kita pengen bisa aktif dalam komunikasi, ya kita coba langsung melakukan ini semua. Dan itu harus belajar teman-teman. Jangan sampai kita langsung aja asal gitu teman-teman. Semua itu harus belajar lama teman-teman. Saya sampai sekarang masih belajar. Mungkin kalau teman-teman lihat tadi saya training berbicara di mana-mana dan segala macam, itu tuh belajar. Mungkin teman-teman tahu tadi saya sudah bilang ya, di SMA itu saya masih kaku, masih malas, ibaratnya nggak mau temenan sama orang lain, itu prosesnya panjang teman-teman. Dan even sampai sekarang pun saya seorang introvert ya, jadi sedikit penjelasan, kalau introvert ketika berbicara banyak itu akan capek teman-teman, badannya akan capek. Dan sampai sekarang pun saya masih menjalani hal tersebut teman-teman. Ketika habis ngobrol kayak gini saya akan capek pasti teman-teman, masih akan ngantuk dan segala macam, itu hal yang wajar. Nah, makanya dari itu kita harus belajar, kita harus mengasah apa yang kita punya supaya bisa seperti itu. Nah, dan ini sedikit teman-teman, kalau kita dari tadi ngomong terus ya, terus kita harus tahu satu teman-teman, kalau kita tuh jangan sampai lupa untuk mendengarkan. Bahwa dalam U-teori, jadi dalam mendengarkan itu ada namanya U-teori, jadi itu juga ada trainingnya cukup bagus teman-teman bisa dikatakan, di mana ini adalah ilmu untuk mengajarkan kita mendengarkan. Nah, kalau misalnya kursus MC, kursus apa itu kan banyak ya. Kalau kursus mendengarkan kan sangat jarang teman-teman. Buat apa dengerin sebenarnya seperti itu? Buat apa dengerin? Nah, inilah teman-teman. Jangan sampai lupa untuk mendengarkan. Kenapa sih? Ya kita jangan sampai suspend judgment. Suspend judgment itu ibaratnya seperti apa? Kita tuh terlalu impulsif, kita selalu sok tahu ibaratnya seperti itu. Jangan sampai hal tersebut dilakukan seperti itu. Kalau sampai nih kita melakukan hal tersebut, kita ya akan dipandang remeh aja. Oh, orang ini tidak tahu apa-apa. Oh, orang ini taunya cuma itu aja seperti itu. Atau mungkin teman-teman punya wawasan luas ya, terus ngobrol panjang lebar. Tapi kan kita nggak tahu lawan bicara kita tuh taunya tentang apa. Jangan sampai hal itu terjadi. Kalau bisa kita dengarkan aja. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa lebih baik kita kelihatan ibaratnya bodoh seperti itu ya. Kita nggak tahu apa-apa daripada kita sok pinter. Karena kalau kita sok pinter itu akan jadi emosi buat kita dan kita akan lakukan itu terus-menerus seperti itu. Dan yang kedua jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak bicara, jangan sampai kita menang dalam negosiasi terus-terusan seperti itu. Perlu negosiasi itu perlu menang kita terus-terusan, oke lah. Nggak sering oke lah, tapi jangan sampai terus-terusan, terutama dalam hal-hal yang nggak penting seperti itu. Misalnya kita debat sama teman kita, wah sopo sing bener dan segala macam, nggak penting teman-teman seperti itu. Dan itu akan menjadikan kita itu tadi nggak tahu apa-apa. Nah, yang terakhir menjadikan kita itu tadi kita nggak dapat apa-apa. Kalau misalnya orang itu ternyata pintar, ibaratnya dia punya kafe di mana-mana, dia pembicara di mana-mana, dia seorang yang sangat-sangat sering buat membawakan materi dan segala macam, kita nggak dapat apa-apa kalau misalnya kita sok pintar aja di depannya dia kayak gitu. Kita boleh buat berbicara, kita boleh buat labeling dia, kita boleh buat berbicara dalam bahasanya dia. Tapi jangan sampai kita mendahului dia, karena itu adalah hal yang salah. Oke, terakhir sebelum terakhir teman-teman, ini adalah yang saya sampaikan tadi, jangan takut buat kelihatan nggak tahu apa-apa. Karena semakin kita mendengarkan, kita akan semakin pintar. Itu adalah yang saya katakan. Dan terakhir teman-teman, ini sedikit tips teman-teman. Kalau teman-teman pengen menjadi seorang komunikator yang baik seperti itu ya. Ini ilmu ini juga saya dapatkan dari seorang yang ibaratnya cukup berkesan buat saya ya. Kalau kita tuh nggak perlu jadi siapa-siapa, cukup jadi dari kita sendiri. Kalau kita pengen komunikasi, cukup atur strategi komunikasimu sendiri. Jika memang perlu lakukan ATM tahu ya, amati, tiru, modifikasi. Kita lakukan hal tersebut, kita atur, dan jadilah dirimu sendiri. Kalau mungkin teman-teman lihat di bawah ini ya, ada Raffi Ahmad, ada siapa ini namanya ya, aku lupa. Dari MC terkenal ya teman-teman ya. Andika Pratama dan juga Daniel Mananta. Ini semua punya karakteristik yang berbeda teman-teman. Kalau Raffi Ahmad sudah jadi Daniel Mananta, of course nggak bisa teman-teman. Ini nggak bisa teman, karena memang ini mereka pribadi yang berbeda. Raffi Ahmad bisa sampai sekarang ya karena usahanya dia sendiri. Jadi Raffi Ahmad bukan jadi Daniel Mananta atau Andika Pratama. Ya itu aja sih teman-teman yang saya mau sampaikan selama 1 jam ini. Maaf kalau teman-teman masih ada salah-salah kata atau mungkin teman-teman punya pertanyaan, silahkan teman-teman. Sekian kata, terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan, setelah ini bisa saya jawab seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Materi yang sudah dipaparkan oleh Mas Leo sangat luar biasa sekali, sangat sangat memberikan gambaran bagaimana nanti kita cara berkomunikasi kita dengan orang di sekitar kita, dengan atasan kita atau yang lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi teman-teman, ada sedikit cerita dari alumni kita juga, dari lulusan terbaik S1 Teknik Elektro, yaitu Mas Didi Prastianto. Nah, sebelum kita panggil Mas Didi Prastianto, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Bisa di-share screen, Mas Arfi, minta tolong. Oke, teman-teman bisa melihat ya, ini CV dari Mas Didi Prastianto ST. Beliau adalah lulusan terbaik S1 Teknik Elektro. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini banyak sekali pengalaman yang sudah dilakukan oleh Mas Didi, termasuk magang ataupun yang lainnya. Ini sangat luar biasa, ada di PT Semen Gresik, di PT Jarum, dan masih ada yang lainnya juga. Sangat luar biasa ini, prestasinya juga tidak kalah menarik nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Oke. Untuk efisiensi waktu, kita langsung saja panggil narasumber kita yang kedua, yaitu Mas Didi Prastianto. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Didi Prastianto. Silakan Mas Didi. Baik, terima kasih. Pertama-tama mungkin saya kenalin diri saya dulu secara singkat ya. Nama saya Didi Prastianto, tadi di CV saya juga udah ada ya. Saya ada pengalaman magang PMMB di PT Semen Gresik selama 6 bulan, dan juga di PT Jarum selama 1 bulan, dan juga pernah di PT Semen Indonesia yang sekarang sudah menjadi Semen Indonesia Group itu selama 2 bulan. Nah, untuk materi yang disampaikan oleh Pak Leo tadi, memang saya rasakan memang komunikasi sangat penting di dunia kerja. Terutama
untuk saya sendiri adalah di bidang teknik. Di teknik sendiri, mungkin sebelumnya saya ceritakan terlebih dahulu di saat saya PMMB di PT Semen Gresik selama 6 bulan. Jadi untuk komunikasi itu memang sangat penting, di mana posisi saya saat itu adalah sebagai teknisi pemeliharaan instrumen dan DCS. Jadi untuk saya jelaskan singkat, untuk instrumen itu adalah peralatan untuk pengukuran besaran fisika. Dan DCS sendiri adalah Distributed Control System. Di situ adalah sistem kontrolnya dari produksi semen Gresik. Dan untuk tugas saya sendiri yaitu pemeliharaan instrumen dan DCS itu saya memelihara mesin, di mana mesin itu adalah tanggung jawab operator. Jadi perlu adanya komunikasi dengan operator. Nah, operator itu ada 2 ya untuk di Semen Gresik, yaitu operator lapangan dan operator CCR. CCR itu di Central Control Room, yang artinya sistem kontrolnya terpusat dalam satu ruangan. Tapi juga ada operator lapangan jika sewaktu-waktu perlu kontrol di lapangan. Jadi komunikasi antara saya sebagai tim pemeliharaan dan juga kepada operator mesin di lapangan dan CCR itu untuk keamanan sebenarnya tujuannya. Karena apa? Karena yang saya tangani itu peralatan instrumen. Tidak semua mesin itu terinterlock atau jika ada peralatan instrumen yang rusak, itu bisa otomatis mati. Jadi harus komunikasi dengan CCR untuk memastikan bahwa mesinnya memang kondisi off. Jadi lebih aman. Dan juga saya juga ada inovasi juga di PT Semen Gresik. Itu juga berkat dari inovasi dari komunikasi juga. Jadi saya untuk saat itu saya lebih memilih komunikasi daripada observasi. Karena apa? Hari pertama saya di lapangan, tentu saya belum tahu apa yang menjadi kekurangan dari proses-proses yang ada. Sehingga saya lebih memilih komunikasi untuk bertanya pada karyawan yang sudah bertahun-tahun lah bekerja di sana. Saya bertanya, namanya saat itu saya bertanya pada Om Rizky ya saya manggilnya. Jadi lebih akrab gitu. Nah, Om Rizky, ini kira-kira apa yang bisa dikembangkan di PT Semen Gresik ini? Untuk masalah-masalah yang sering ada, untuk lebih mempermudah pekerjaan. Nah, di situ saya berdiskusi banyak tentang inovasi. Ada banyak saran sekali saya dapatkan. Tapi ada salah satu ide yang saya suka yaitu membuat aplikasi untuk inspeksi. Dengan QR code itu sarannya pertama. Nah, setelah itu saya komunikasi lagi nih. Jadi itulah pentingnya komunikasi. Saya komunikasikan lagi ke manajer Bapak Serial. Nah, kebetulan memang Bapak Serial pernah membuat inovasi serupa saat di Gresik. Untuk penempatan saya kan di Rembang kemarin, dengan Bapak Serial itu juga di Rembang. Nah, untuk di Gresik, Bapak Serial pernah membuat inovasi juga serupa, aplikasi untuk inspeksi juga. Akan tetapi saat itu aplikasinya kurang optimal lah, karena memang menggunakan QR code dan untuk pabrik semen sendiri berpotensi ya memang sudah terjadi tertutup debu dan akhirnya QR code tidak terlihat dan rusak. Nah, di situ saya diminta untuk mengembangkan inovasi aplikasi dengan teknologi NFC. Yang belum tahu NFC itu Near-Field Communication, biasanya untuk top up etol, bisa buat baca RFID juga. Untuk top up e-money juga bisa cek saldo. Nah, memang komunikasi itu memang seni lah. Seperti yang disampaikan Pak Leo tadi. Nah, terus juga untuk komunikasi, tadi Pak Leo di akhir penjelasan tadi, jangan takut tidak tahu apa-apa. Nah, itu betul.
saat kita berada di suatu tempat seperti saya saat magang di PT Semen Gresik, itu memang saya alami. Yaitu kita jangan takut nggak tahu apa-apa. Supaya apa? Semua ilmu bisa kita serap. Dan untuk tidak tahu apa-apa itu juga nggak boleh diam aja, harus ada komunikasi juga. Kita tanya ke manajer, ke orang yang ahlinya. Dan juga dari berkat komunikasi juga, akhirnya saya di bulan September di WA langsung oleh Bapak Manajer, Bapak Serial, itu ditawari kerja juga, dan alhamdulillah kita tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Baik, terima kasih untuk tentang PMMB tadi. Mungkin cukup itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali Mas Didi sudah menceritakan tentang pengalamannya setelah lulus dari Universitas Muria Kudus. Nah, teman-teman, tibalah waktunya untuk kita berdiskusi tentang materi yang sudah dipaparkan oleh narasumber pertama dan cerita dari Mas Didi. Nah, saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk sesi pertama. Saya buka 3 penanya. Saya persilakan bisa tulis di kolom chat atau langsung dipaparkan secara langsung. Dibantu Mas Arfi, mungkin ada yang angkat tangan? Ya, atau Saya ingin sudah ada. bertanya, Ibu. Oke. Ini Mbak Saadah. Nah, ini. Iya, Bu. Oke, silakan Mbak Saadah perkenalkan diri dan sampaikan pertanyaan untuk siapa. Oke, saya persilahkan. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Saadah, saya semester 7 dari Prodi PGSD. Nah, saya itu orangnya gugupan, Mas, kalau berkomunikasi, apalagi itu saat presentasi atau diskusi, jantung saya itu tidak tenang. Nah, dari perasaan gugup itu kadang saya juga tidak dapat mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Dan saya juga kesulitan untuk mengungkapkan dengan kata-kata apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Nah, dari itu apa penyebab dan solusinya susah menyusun kata-kata saat berbicara atau sedang berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Sada, pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin mau langsung dijawab atau kita tampung dulu, Mas Leo, Mas Didi? Silakan, monggo dari Mbak Diana mau gimana? Manut saya. Oke, mungkin dijawab dulu ya sambil menunggu penanya yang lainnya. Oke, mungkin dari Mas Didi atau dari saya? Oke, Mbak Saada dari tadi Pak tanyanya. Leo, dari saya dulu. Oke. Panggil saya Mas Saada, jangan Pak Ketua kan saya Pak. Oke. Jangan Pak ya Mbak Saada, Mas. Masih muda ini Mbak, seumuran kita. Oke, Mbak Saada. Nggak apa-apa, santai. Oke, Mbak Saada. Masalahnya jadi deg-degan sudah mengungkapkan apa yang mau disampaikan sama ibaratnya ya takut lah ibaratnya seperti itu ya. Kalau saya sih simpel Mbak, gini, deg-degan sama sulit mengungkapkan itu adalah hal yang wajar. Saya pun tadi sebelum saya menyampaikan materi di sini, saya juga deg-degan, saya juga takut apa yang mau saya sampaikan itu apa gitu loh. Apa yang mau saya sampaikan itu apa? Itu hal yang wajar. Tapi yang perlu kita yang harus lakukan adalah yang pertama itu tentunya latihan, Mbak. Jadi saya punya sedikit pengalaman bahwa saya itu dulu di reporter suatu jurnalistik di kampus ya. Jadi saya itu jadi reporter dan saya itu diminta buat belajar latihan di kaca, ngobrol sama diri saya sendiri. Dan itu saya benar-benar lakukan, saya nggak ngomong kosong. Saya lakukan dan hasilnya cukup oke ketika saya coba lagi buat ngobrol ya, di depan kamera seperti itu hasilnya jadi seperti itu dan lumayan oke lah seperti itu. Mungkin kalau dulu mungkin saya nggak punya videonya ya dulu ya soalnya nggak ada videonya. Kalau dulu saya tuh ngobrol, wah belepotan, takut salah tuh berulang-ulang seperti itu tuh hal yang wajar. Deg-degan tuh hal yang wajar, salah mengungkapkan tuh hal yang wajar. Dan yang pastinya selain latihan di kaca, mungkin Mbak Saada bisa tarik nafas seperti itu karena kebetulan saya juga orang psikologi seperti itu ya, untuk bisa relaksasi seperti itu, tarik nafas, buang nafas, belum presentasi, adepin aja.
Ibaratnya seperti itu. Atau mungkin cara yang lain, kalau saya presentasi kan biasa di depan umum ya seperti itu, karena zaman saya belum pernah seperti itu. Coba aja jangan lihat matanya, karena mata orang itu akan membuat kita takut seperti itu. Dan tadi pas saya ngeliatin matanya Mbak Diana, Mas Didit, Mbak Sada, enggak, saya enggak ngeliatin mata-matanya teman-teman semua. Saya ngeliatin jidat saya sendiri itu. Saya ngeliatin jidat saya sendiri dari tadi. Yang penting itu kan kelihatan kalau kita berkomunikasi, itu sih. Saran saya sih seperti itu. Buat latihan aja, itu hal yang wajar kok Mbak Sada. Oke. Ya, dari saya itu sih. Oke, Mas, terima kasih. Oke, mungkin Mas Didi mau menambahkan untuk pertanyaan dari Mbak Sada? Boleh, terima kasih. Jadi saya jawab aja ya. Untuk perasaan gugup, mungkin deg-degan, sama. Saat ini saya juga gugup deg-degan. Nah, tetapi saya nggak separah dulu lah. Saya dulu introvertnya parah. Saya emang dari kecil emang introvert. Jujur itu. Jadi kalau saya ngomong di depan umum, presentasi di kelas, itu emang gugup parah sampai keringet itu bercucuran. Nah, tapi semenjak saya ikut magang PMMB, semua itu agak berkurang lah. Jadi kita emang butuh proses yang emang memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman. Zona nyaman kita sebagai introvert mungkin. Jadi gimana kita bisa survive di tempat yang baru, yang gimana mengajarkan kita untuk berani berbicara di depan umum, ya itulah proses. Jadi mungkin sekarang masih semester berapa ya Mbaknya, nanti mungkin bisa ikut PMMB juga untuk bisa menikmati prosesnya. Terima kasih, untuk itu dari saya. Oke, terima kasih Mas Didi atas masukannya. Ini Mbak Saada itu salah satu mahasiswa PGSD yang ikut kegiatan MBKM apa Mbak Saada? Kampus Mengajar dan PMM, Bu. Oh ya, Kampus Mengajar dan PMM. Ini salah satu mahasiswa aktif di PGSD ya, Mbak Saada ya. Oke teman-teman, peserta yang lainnya mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada Mas Leo atau Mas Didi, bisa melalui kolom chat atau langsung. Sudah ada di kolom chat, Mbak Diana. Oke. Retno Purwaningsih. Boleh saya bacakan? Silakan, saya belum melihat ini. Oke. Saya cek dulu. Pertanyaan dari Mbak Retno Purwaningsih. Terima kasih Kak Diana Hermawati atas sesi pertanyaan. Saya sangat suka sekali dengan materi yang dipaparkan, terutama pentingnya 3 menit pertama dalam komunikasi yang disampaikan oleh Kak Leonardo. Nama saya Retno Purwaningsih dari Fakultas Hukum 2021 Universitas Muria Kudus. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kita menciptakan dan mengembangkan personal branding untuk memberikan kesan yang baik saat interview nanti dalam 3 menit pertama komunikasi, sehingga kita mendapat poin plus dari HR perusahaan tersebut. Mungkin untuk Kak Leo. Oke, Mas Leo bisa dijawab. Oke, terkait 3 menit awal dalam interview ya, yang pastinya mungkin Mbak Retno ini wajib tahu bahwa interview itu semuanya harus dipersiapkan, termasuk dari awal perkenalan seperti itu. Jadi ketika interview, saya akan menguji biasanya dengan 3 perkenalan awal seperti itu. Ya coba silakan mengenalkan diri seperti saya sampaikan tadi seperti itu. Coba buat bangun yang namanya branding diri sendiri. Misalnya contoh paling simpel dalam interview seorang fresh graduate ya. Saya dulu pernah ikut organisasi ini, tugasnya saya seperti ini dan segala macam. Terus saya juga pernah mengikuti hal-hal seperti ini, itu perlu disiapkan teman-teman. Jadi nggak asal ngomong aja, nggak asal ngomong ya. Saya Leo, kebetulan saya mau melamar diri sebagai ini, lalu juga saya mau aktif bekerja dan segala macam. Nah itu kan saya nggak tahu seperti apa. Jadi coba buat ibaratnya gini, kalau teman-teman tahu CV, itu coba bicarakan apa yang teman-teman tulis di CV, tapi dalam opening seperti itu. Itu yang teman-teman ibaratnya harus tahu atau harus komunikasikan di awal ketika interview seperti itu sih. Contoh simpel lah teman-teman sekarang. Nggak usah interview lah. Sekarang saya mau ngomong aja tuh saya persiapan teman-teman. Ini saya nulis teman-teman. Jadi saya persiapan. Jadi saya ibaratnya jangan sampai nggak
nggak oke lah ketika nanti teman-teman di depan teman-teman semua seperti itu, dan sama halnya interview seperti itu sih. Itu sih dari saya sih. Siap. Terima kasih Mas Leo. Mbak Retno, gimana? Ada komen? Sudah puaskah? Belum ada, Mas. Mungkin peserta yang lain mau tanya. Mbak Retno Purwaning Tias maksudnya. Oke, ini bisa ada, dilanjutkan aja. Oke, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Mbak Alin. Nah, Mbak Alin ini, selamat siang. Saya Alin Nisrina Fatin dari Universitas Islam Indonesia Jogja. Selamat siang, Mbak Alin. Izin bertanya, terkadang beberapa orang kurang baik dalam berkomunikasi. Bukan berarti mereka kurang berlatih. Ada juga beberapa dari mereka yang mungkin mengalami kondisi psikis yang kurang baik. Padahal yang awalnya dulu sangat baik dalam berkomunikasi. Lalu bagaimana kira-kira dapat kembali melakukan komunikasi dengan baik? Padahal yang awalnya, bagaimana kira-kira agar dapat kembali melakukan komunikasi dengan baik yang padahal sudah berlatih tetapi tetap saja saat berkomunikasi menjadi gugup dan sulit berkomunikasi. Nah, monggo para narasumber bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nisrina yang dari UII ya, UI Jogja. Mungkin Mas Didi dulu gantian. Oke, Mas Didi. Oh, mungkin siap, bisa. Mas Leo. Nah, mungkin untuk perasaan gugup saat bicara di depan umum, atau mungkin saat kita berbicara dengan orang penting, sebenarnya itu pengaruh lingkungan juga pengaruh sih. Semisal kita hanya di rumah dan nggak pernah explore tempat baru dan ketemu orang-orang baru, mungkin itu nggak bisa membuat kita bisa nggak gugup gitu. Ya gugup kalau kita di rumah aja, coba lihat-lihat YouTube, nggak ada untuk mengasah skill bicara kita itu loh, untuk mengasah mental kita. Saya juga gini, saya juga kan tadi saya jelaskan saya introvert. Ya emang gimana ya, saya juga sering banyak di rumah. Semisal saya ini diajak webinar 1 minggu yang lalu, mungkin saya masih sangat gugup sekali. Nah, tapi karena mungkin saya sering keluar juga untuk beberapa interview juga saya jalani, pernah juga dengan Mas Leo juga pernah, itu sebelum wisuda juga, itu sebenarnya udah ada tawaran dari Semen sih, cuma saya pengen belajar aja interview, dan saya juga menghadiri webinarnya Mas Leo di Gustu Kampus di UKSW. Di situ saya juga masih menunggu Mas merchandise-nya. Dan juga pokoknya itu lingkungan sangat berpengaruh. Teman bermain mungkin juga masuk lingkungan juga itu. Ya itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Didi. Ini jawaban dari Mas Didi memang lebih ke lingkungan sekitar kita ya, dan pengalaman kita juga. Oke, terima kasih Mas Didi. Bisa ditambahkan oleh Mas Leo tentang pertanyaan dari Mbak Nisrina UII. Saya persilakan Mas Leo. Oke, mungkin pertama Mas Didi, terima kasih Mas. Ternyata Mas Didi sering ikuti saya seperti itu. Untuk merchandise-nya nanti Mas, saya bicara belum datang ya Mas ya. Benar, oke. Saya kelewatan. Oke, Mbak Nisrina ya, benar ya. Oke, terkait pertanyaannya tersebut, kalau bicara tentang psikis ini saya jadi rancu nih, ibaratnya seperti itu, karena ibaratnya kan ini masalah psikologi atau tidak seperti itu. Tapi saya coba jawab secara umum saja, karena memang kebetulan saya takutnya nanti kalau saya secara psikologi terlalu jauh ya seperti itu ya. Kalau misalnya berbicara tentang gugup segala macam, itu tuh semua saya sampaikan tadi, teman-teman, itu sebenarnya itu masalah jam terbang. Kalau teman-teman semakin sering berbicara atau sampai simpelnya ini interview terus seperti itu kan menjadikan suatu habit atau suatu tambahan tersendiri kepada diri Mbak Nisrina seperti itu. Karena sepertinya teman-teman, kalau teman-teman
berbicara di depan seperti ini ya, berbicara di depan umum seperti ini ya, itu juga butuh latihan. Nggak bisa satu atau dua kali. Nyatanya pun sampai sekarang saya masih sering terslip-slip seperti itu. Kalau teman-teman dengar tadi itu masalah jam terbang. Jadi kalau saran saya coba ya ibaratnya buat aktif, buat ngikut. Misalnya contoh paling simpel hal seperti ini, tanya aja tapi coba sambil ngomong seperti itu. Kalau ini kan via chat seperti itu, cobalah sambil ngomong. Itu akan semakin tahu nih, kira-kira kurangnya di mana ya, bagusnya di mana ya, kurangnya di mana ya. Itu adalah suatu hal yang baik seperti itu. Itu masalah jam terbang sih. Secara umum ya seperti itu. Kalau tadi masalah psikis, takutnya saya jawab psikologi kan nanti salah seperti itu. Itu sih, Mbak Nisrina. Oke, terima kasih Mas Leo, Mbak Nisrina sudah terjawab ya pertanyaannya. Ini sangat luar biasa sekali, banyak pertanyaan yang masuk. Ini saya bacakan ya. Selamat pagi menjelang siang, Pak Leo. Perkenalkan, saya Sari Rotul Amala Sabila. Izin bertanya. Dari tadi dijelaskan faktor manakah yang lebih dominan yang berpengaruh terhadap komunikasi? Apakah question yang lebih dominan ataukah price yang lebih berpengaruh? Mohon untuk dijawab, Pak Leo. Mas ya Mbak, manggilnya jangan Pak, masih muda sekali ini. Jangan Bapak. Oke. Monggo Mas Leo. Oke, terkait mana yang duluan ya teman-teman semuanya ya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya dalam komunikasi itu kita nggak bisa menjadikan suatu itu prioritas. Karena semua itu yang kita lakukan itu case by case teman-teman. Kita nggak bakal tahu. Contoh yang saya tadi sempat katakan, misalnya kita question dulu seperti itu ya. Misalnya nih, itu akan terjadi ketika kita nawarin produk. Contoh paling simpel, kita nawarin produk. Terus orang ini ngomong kita produk ini tuh gini. Nah itu kita baru bisa bangun yang namanya question seperti itu atau praise seperti question seperti itu. Nah contoh lain misalnya kita mau praise atau kita mau muji dia seperti itu, kita harus tahu dulu orang itu seperti apa. Contoh paling simpel lah, orang itu datang pakai gaun, ya kita coba uji dia, wah cantik sekali ibu ini, wah cantik sekali, pakai bajunya apa dan segala macam lagi. Itu kita case by case, nggak bisa kita yang namanya satu nih, kita harus question terus baru nanti praise, nggak bisa. Itu case by case seperti itu. Jadi memang semuanya itu harus by pengalaman seperti itu, dan itu harus dilakukan berkali-kali seperti itu untuk bisa mencapai komunikasi seperti itu. Itu sih yang saya mau katakan. Oke, terima kasih Mas Leo. Untuk Mas Didi ada tambahan atau cukup? Mungkin cukup menurut saya. Oke, ini masih banyak sekali pertanyaan ini. Wah, seru sekali. Ini ada yang Mbak Galuh ya, Mbak Galuh ini. Mbak Galuh mau tanya secara langsung. Oke, Mbak Galuh bisa diaktifkan audionya? Iya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Mas Leo, Mas Didi, dan Mbak Diana. Saya Galuh Agasya Wardani dari Universitas Muria Kudus, Prodi Akuntansi, semester 3. Jadi gini ya, tadi kan komunikasi yang baik itu berharga bagi perusahaan itu sendiri. Namun yang saya tanyakan itu apabila orang yang memiliki komunikasi yang baik, namun dengan pengetahuan yang minim atau standar, apakah ketika dia masuk ke sebuah perusahaan itu memiliki menjadi bahan pertimbangan untuk perusahaan tersebut begitu? Karena jika dia rata-rata yang saya tahu, ketika dia memiliki komunikasi yang baik, otomatis dia akan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan interview pada saat dia memasuki perusahaan, pada saat dia mendaftar perusahaan di perusahaan tersebut. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Galuh atas pertanyaannya. Ini saya persilakan Mas Leo ya, Mas Leo terlebih dahulu. Atau Oke, jadi pertanyaannya adalah kalau komunikasinya bagus tapi berwawasannya sedikit kurang seperti itu, kapan nanti jadi bahan pertimbangan seperti itu ya Mbak Galuh ya? Ya, oke. Tentunya pasti akan yang namanya
ya teman-teman ya, pasti yang namanya pertimbangan itu pasti akan berdasarkan banyak hal, dan wawasan itu salah satunya seperti itu. Kalau teman-teman misalnya nih pinter ngomong dan segala macam, tapi isinya kosong seperti itu ya, ibaratnya ya kasarnya seperti itu ya, maaf kalau misalnya saya kasar ibaratnya itu juga akan percuma teman-teman seperti itu. Jadi bisa dikatakan biasanya kalau misalnya orang pengen dilihat buat berisi ya tentunya akan punya wawasan yang lebih, dan tentunya kalau misalnya mau melamar di suatu bidang seperti itu tentunya kan pasti harus menguasai suatu bidang tersebut seperti itu. Kalau misalnya wawasan tentang bidangnya tersebut tapi pinter ngomong ya akhirnya kurang jadi pertimbangan seperti itu. Dan satu hal lagi tentang komunikasi, ini adalah suatu hal penolong juga ya, kalau misalnya dalam suatu hal seperti interview atau tender seperti segala macam seperti itu ya, itu menjadi suatu penolong seperti itu. Misalnya kita tahu banyak seperti itu, tapi kita kurang komunikasi kan juga kita kurang seperti itu. Tapi kalau kita wawasannya banyak tapi komunikasinya kurang seperti itu juga akan jadi suatu yang kurang seperti itu. Jadi itu sebenarnya saling melengkapi, dan kalau bisa ya tetap imbang lah seperti itu, karena kita nggak bisa nih wawasannya full talk atau komunikasinya full talk seperti itu sih. Itu sih yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Leo. Mungkin Mas Didi mau menambahkan? Jadi begini saya jawab ya Mbak Galuh. Nah, untuk saya tambahi sedikit aja untuk kemungkinannya ya, untuk komunikasi yang baik tapi skill kurang. Ya mungkin seperti yang dijelaskan Pak Leo tadi ya, ada suatu keterikatan yang harus terpenuhi antara komunikasi dengan skill. Ya kalau kita bisa komunikasi mungkin kita bisa mencari posisi kerja yang emang mengandalkan komunikasi, seperti mungkin sales atau mungkin hal lainnya yang membutuhkan komunikasi yang baik. Memang itu memang menjadi nilai tambah. Tapi untuk pengalaman saya di magang itu memang komunikasi dan skill itu memang satu keterikatan yang tidak bisa dipisahkan. Dan untuk kesan pertama juga sangat penting untuk disampaikan Pak Leo juga di materi tadi yang 3 menit itu. 3 menit kesan pertama dalam komunikasi, ya itu sudah menjadi poin plus sih sebenarnya. Terus juga untuk misal skill kita memang ya nggak jelek amat lah kasarnya. Mungkin ya menengah, tapi nggak pro, nggak expert. Jadi mungkin kita sudah ada komunikasi yang baik dengan beberapa yang sudah mempunyai jabatan tinggi di perusahaan, mungkin juga bisa jadi referensi, bisa jadi rekom lah. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Didi. Jadi tidak hanya komunikasi saja, tapi skill juga harus mumpuni ya Mas Didi ya. Oke, begitu Mbak Galuh, jawaban yang sudah dipaparkan oleh Mas Leo dan Mas Didi. Semoga bermanfaat ya Mbak Galuh. Dan ini masih banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab oleh Mas Leo dan Mas Didi. Ini ada di konten izin bertanya dari Mbak Isna. Menurut kakak, bagaimana cara menghadapi ketika berkomunikasi kita, menghadapi lawan bicara yang tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan? Maksudnya itu pasif orangnya. Dan orang tersebut justru malah asik bermain gadget. Seperti itu. Monggo bisa ditanggapi. Untuk Mas Didi, bisa ditanggapi Mas ketika kita bicara dengan lawan jenis kita malah pasif dan cenderung bermain gadget. Nah, itu bagaimana Mas Didi? Nah, ini sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin alangkah baiknya kita mulailah, kita persuasif. Kita masuk ke dunianya dulu. Baru kita ajak dia masuk ke dunia kita. Jadi gimana ya? Komunikasinya bisa terjalin. Jadi kita ya misalnya dia main gadget, main game. Oke lah, kita ikut dulu, kita bahas game-game dulu, ngobrol dulu. Walaupun kita nggak tahu game, untuk gamenya apa kita nggak tahu ya. Kita ngobrol aja tentang game, kita tanya-tanya aja. Nah, semisal kita mau menyampaikan sesuatu yang
menurut kita perlu kita sampaikan, barulah setelah obrolan terjalin, chemistry-nya udah ada, baru kita obrolin saat itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Leo. Terima kasih, Mas Leo. Mas. Mengikuti lawan bicara dulu ya, Mas ya. Maunya gimana gitu ya. Oke, selanjutnya bisa Mas Leo lengkapi atau tambahkan? Ya, oke. Kalau saya sih sebenarnya hampir sama dengan katakan dengan Mas Didi seperti itu ya, bahwa sebenarnya kalau misalnya kita mau mencuri perhatiannya dari orang tersebut, ya kita harus coba tarik orang tersebut dahulu seperti itu yang seperti dikatakan oleh Mas Didi. Kita harus persuasi, kita harus tahu audiens kita seperti yang saya katakan tadi. Kita harus tahu audiens kita apa, ngapain seperti itu. Kalau ibaratnya Mbak Isna tadi ya, pengennya cuman satu arah seperti itu, ya nanti akan tidak terjadi komunikasi seperti ibaratnya seperti itu. Nah, kalau misalnya dia suka main gadget, ya tanya aja main apa toh gitu. Nah, nanti misalnya dia dia menjawab, berarti ya itu akan terjadi komunikasi. Kalau enggak, lah itu perlu dicurigain itu dia chatting siapa itu kayak gitu ibaratnya. Nah, hampir sama sih sebenarnya sih terkait persuasi sih. Jadi coba aja buat cari tahu dia seperti apa, dia main apa, atau mungkin dia lihat Instagram apa seperti itu. Baru nanti setelah apa yang mau dikatakan, tapi sudah selesai mainnya atau segala macam baru kita katakan seperti itu. Pernah dengar nggak teman-teman? Jadi dulu di iklan tuh ada yang iklan apa ya, iklan teh apa gitu saya lupa. Jadi itu suaminya pulang marah-marah seperti itu. Terus akhirnya dibawain teh. Nah, habis dibawain teh, baru orang itu baru istrinya tuh ngomong pengennya apa. Nah, itu salah satu contoh persuasi. Jadi cobalah kayak gitu. Jadi tanya ini hari ini ada apa, ngapain aja kok marah-marah seperti itu. Ya contohnya seperti itu aja. Itu contoh iklan yang memang ada dan memang itu dilakukan seperti itu. Itu sih yang saya mau katakan. Oke, terima kasih Mas Leo. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Ariyanti. Sebenarnya hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Selamat siang Kak, perkenalkan saya Ariyanti dari Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Menurut user, mana yang lebih penting, educational background ataukah pengalaman? Nah, monggo Mas Leo ataupun Mas Didi, saya persilahkan. Ya, saya dulu mungkin ya, terkait user ya. Kalau user mana yang lebih penting antara educational background atau pengalaman? Jadi gini teman-teman, sebenarnya ya, user itu yang dilihat itu sebenarnya keduanya, nggak ada yang lebih penting teman-teman. Jadi kalau misalnya kita interview atau segala macam, usahakan kita senetral mungkin teman-teman. Kalau memang teman-teman menguasai di bagian pengalaman, ya coba kita sampaikan di pengalaman seperti itu. Tapi kalau teman-teman lebih menguasai di educational background, ya coba kuasai di sana seperti itu. Jadi memang tidak ada yang lebih penting antara kedua itu. Mana yang mungkin teman-teman bisa tawarkan atau ibaratnya teman-teman sampaikan seperti itu. Karena ibaratnya seperti ini. Kalau bekerja atau interview itu kan sebenarnya lebih ke kayak kita jualan apa nih, kita jualan apa, lalu user atau interviewer tuh mau terima kita apa enggak dari kita yang tawarkan seperti itu. Itu kan suatu contoh ilmu komunikasi seperti itu. Kalau teman-teman punyanya pengalaman, misalnya contoh nih, orang yang jago di bidang akuntansi, terus punya pengalaman akuntansi, ya coba bicarakan di akuntansinya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mungkin masih fresh graduate, belum punya pengalaman, ya coba bicarakan di waktu kuliah, dulu ngapain, mungkin pernah ikut lomba, atau mungkin hal paling simpel IPK lah. Kalau IPK lebih dari 3,5 kan pasti user atau interview kan, wah ini IPK 3,5 ya, nah pinter lah segala macam. Nah coba sampaikan di situ, itu sih. Jadi memang nggak ada yang sebenarnya patokan antara yang lebih penting mana itu menurut saya ya yang memang lebih menonjol itu tidak ada, karena itu pengalaman saya dan memang banyak sekali yang seperti itu. Dan bahkan event saya pun fresh graduate ya, saya pun masuk ke Pura kan fresh graduate ya. Sebelum ini kan saya benar-benar freelance kemana-mana seperti itu. Ya nyatanya saya bisa gitu kok tanpa ada pengalaman seperti itu sih. Pengalaman bidang HR ya tentunya ya itu sih. Oke, terima kasih Mas Leo. Mas Didi, ada tambahan Mas Didi? Mungkin saya pendapat dengan Mas Leo ya. Saya setuju lah dengan Mas Leo. Karena saya juga kerja juga usernya juga manajer saya pas magang. Jadi ya sudah kenal lah. Gitu. Terima kasih. Mas Didi, terima kasih. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Mas Leo dan Mas Didi. Ini dari Mas Tri Anggoro Utomo dari Fakultas Ilmu Hukum semester 5.
Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Izin bertanya, Mas Leo. Yang ingin saya tanyakan yaitu saat interview di suatu perusahaan, apakah ketika kita berkomunikasi dengan baik saat interview, tetapi sikap atau penampilan kita kurang baik ya, apakah nanti berpengaruh dengan interview di suatu perusahaan? Jadi ketika komunikasi kita baik, tapi sikap ataupun penampilan kita kurang baik, itu berpengaruh tidak di saat interview dengan perusahaan, gitu Mas Leo? Oke, yang seperti saya katakan tadi mungkin ya, kita tuh harus bisa memukau orang itu dalam 3 menit pertama. Misalnya contoh penampilan lah, paling simpel rambut Anda ini berantakan seperti itu ya. Itu akan pastinya menjadi suatu hal yang dinilai pertama seperti itu. Ini orang ini niat apa enggak seperti itu. Itu hal paling simpel. Kalau misalnya teman-teman dalam cara berpakaian aja aur-auran, terus nggak niat segala macam, kita menerima teman-teman ini seperti apa, seperti itu. Jadi itu adalah attitude sebenarnya, lebih ke attitude. Udah tahu nih mau interview, mau ngobrol panjang lebar untuk kerjaan, tapi sikapnya pakai kaos dan segala macam, ya buat apa? Lebih baik itu, lebih baik nggak usah. Mungkin kalau misalnya di Google dan segala macam itu Google Shopee dan itu segala macam mereka pakai celana pendek dan segala macam. Tapi kan ketika awalnya itu kan pasti mereka akan menghargai yang menginterview seperti itu. Lalu tentang attitude, saya punya pengalaman menarik teman-teman. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu saya sempat interview sama orang dan orang itu gelegean itu apa ya namanya? Ya, gitu. Bersendawa. Bersendawa, betul, bersendawa. Jadi bersendawa sampai 2 kali. Saya sampai tanya loh, Pak, Bapak tuh tahu Pak ini Bapak tuh bersendawa? Tahu Pak, nah, seperti itu. Nah, saya ibaratnya nggak marah sih, tapi saya coba bilangin buat dia kalau misalnya coba buat lebih attitude dan segala macam. Atau etis kalau memang mau bersendawa coba ditutupi lah mulutnya. Itu menurut saya kan lebih etis lah, karena bersendawa kan kita nggak tahu kapan ya waktunya ya seperti itu. Jadi etis kalau ditutupi kita tahu orang itu punya attitude atau enggak sih, lebih kayak itu sih. Jadi bisa dikatakan tentunya masih punya nilai plus atau nilai tambah kalau misalnya pengen keterima kerja seperti itu sih. Ya itu sih. Oke, terima kasih. Mungkin Mas Didi ada tambahan, Mas Didi? Sedikit tambahan, mungkin ya kembali lagi ya ke materi yang disampaikan Mas Leo tadi, 3 menit pertama, kesan pertama itu memang kita harus memberikan kesan pertama yang baik. Nah, kalau kesan pertama sudah lah untuk penampilannya kok gini, mungkin ya sebagai HR Mas Leo juga mungkin juga mikir juga kan mau nerima. Nah, gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa sekali diskusi kita pada siang hari ini. Tak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 11 lebih 18 menit. Kita terbatas oleh waktu ya, teman-teman. Nanti bisa kita sambung di webinar selanjutnya. Oke, ini saya mengutip dari yang disampaikan oleh Mas Leo tadi. Tidak bisa ya teman-teman ya, kita cukup atur strategi komunikasi. Jika memang perlu lakukan ATM yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Leo, dan jadilah dirimu sendiri. Nah teman-teman, tadi ada banyak sekali penanya. Nah ini ada pengumuman, saya minta untuk Mas Leo bisa memilih 3 penanya terbaik untuk di-share. Oke, kalau saya tadi kan dari Pura sendiri souvenir untuk ada ya itu ya. Nanti bisa kirimkan nama, alamat, nomor HP ke nomor yang saya kirim di chat seperti itu. Lalu untuk 3 penanya berikutnya, coba Mbak Nisrina yang tadi dari UII itu ya satu. Oke, Mbak Nisrina. Terus tadi Mbak Galuh ya tadi yang nanya wawasan sama komunikasi itu. Yang tadi open camp itu. Oke, Mbak Galuh. Sama satunya yang terakhir tadi, yang tanya tentang interview itu ya. Siapa ya, Mas tadi? Tri. Ya, itu. Mas Tri ya. Saya cek lagi, Mas Tri Anggoro Utomo. Ya, Tri Anggoro Utomo. Tri Anggoro. Oke teman-teman, saya akan mengumumkan peserta yang mendapatkan door prize 3 penanya terbaik. Yang pertama Mbak Nisrina dari UII, yang kedua Mbak Galuh, yang ketiga dari Mas Tri Anggoro Utomo. Nah, kemudian
selain penanya terbaik, ada juga peserta teraktif, yaitu Mbak Eka Aprianti. Ada Mbak Eka Aprianti? Mbak Eka Aprianti? Ya, Bu Diana. Oke, Mbak Eka dan teman-teman yang lainnya, untuk door prize-nya nanti akan diberikan oleh Mas Arfi. Nanti bisa menghubungi Mas Arfi ya teman-teman ya. Oke, nah rekan-rekan yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara webinar karir hari ini terlaksana dengan lancar. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari dua narasumber kita. Yang pertama tentang gaya interaksi di dunia kerja. Nah, teman-teman, kuncinya adalah komunikasi dan harus belajar. Untuk yang kedua, narasumber yang kedua yaitu skill dan komunikasi harus seimbang ya. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh expertnya dapat bermanfaat dan membuat kita tergerak untuk lebih bisa meningkatkan komunikasi kita dengan baik. Amin. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa ini. Yang kedua kepada audiens yang sangat antusias menyimak dan bertanya. Yang terakhir yaitu kepada penyelenggara, yaitu panitia yang menyiapkan acara hari ini, sehingga acara hari ini dapat berjalan dengan baik. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu acara hari ini. Teman-teman audiens, jangan lupa webinar sesi kedua akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2021 dengan PT Garuda Food. Nah, jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Mas Leo, Mas Didi. Terima kasih Mas Leo, Mas Didi. Terima kasih Mbak Diana. Sebelumnya terima kasih sesi juga. foto bersama, teman-teman bisa on-kan kameranya. Bisa dibantu oleh Mas Arfi. Teman-teman bisa di-on-kan semuanya kameranya. Oke. Saya hitung mundur ya. Saya hitung 1, 2, 3. Betul. Next slide. Oke, next. 1, 2, 3. Oke, cukup. Karena yang lainnya memang tidak on cam ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon pamit bagi teman-teman yang mau live, silakan saya persilakan. Sekali lagi terima kasih Mas Leo dan Mas Didi. Terima kasih. Sama-sama juga, terima kasih juga. Terima kasih Mas Didi. Sukses selalu. Ya, terima kasih juga. Amin. Selalu. Sukses Mas Leo. Ya, sukses juga Mas Didi.